bersama Tribun Solo Network, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, selamat siang para hadirin. Mbak Agnes, ini kita dapat kehormatan untuk tampil di talk show lokal. Memilih series Geng ya. Jadi ini yang pertama kayaknya harus yang agak keras-keras dulu Mbak Agnes biar hadirinnya nggak ngantuk, jadi langsung coba kita kasih karya instrumentalia dari anak-anak muda yang juga generasi Z. Kalau saya generasi apa ya? Gak mau perkenalan dulu, Pak? Ya, ini dari teman-teman Kemelaka, dia akan menampilkan satu buah sajian kolaborasi gamelan ciri khas Wong Solo atau orang Jawa, dikombin dengan musik kekinian, ada DJ dan combo band. Jadi ini tapi mereka sebenarnya pemain gamelan tradisi, kemudian juga belajar musik-musik kekinian. Jadi pertama ini agak keras mungkin musiknya, agak rada ngerok tapi cara Jawa. Oke, judulnya juga agak aneh, judulnya Gila TV.
agak melek saya. Nek mau bar maem rada ngantuk-ngantuk ya. Musiknya menggugah semangat ya Pak ya? Jadi sing keplok tangane banter tak dongake jagone menang. Amin. Menang kabeh berarti menang kabeh. Enggak ada menang kalah ya kita. Pokoknya happy. Harus fair. Jadi kemarin pokoknya cah nom-nome enak film pemilihan umum harus senang-senang. Terus yang kedua ini juga masih kita harus etnik dulu baru nanti ke popnya yang nanti ya. Biar nanti nak pop sik ning nggon etnik dadi ngantuk. Ini jadi Mbak Agnes dan teman-teman ini adalah anak-anak muda sing masih semangat mengembangkan seni tradisi. Jadi Mbak Agnes ini kuliah semester 5 di ISI Surakarta. Semester 7 ya? Semester 7 Pak. 7. Ya. Dia ambil vokal sinden, tapi walaupun sinden bisa berbab ngender dan sebagainya tradisi. Ini anak-anak di depan ini juga mahasiswa yang konsen terhadap gamelan. Sama ini juga, ini guru seni karawitan malah yang ngebahas itu dosen. Ini dosen etnomusikologi di Jakarta. Lagu yang kedua ini sebenarnya lagu yang menggambarkan bagaimana seorang Kinarto Sabdo zaman dulu itu udah melihat Indonesia itu begitu kaya. Nek lagu ini siapa Kus Plus ada apa yang laut susu kolam susu. Kalau Narto Sabdo itu sudah melihat bahwa Indonesia itu kaya dengan alamnya yang indah. Dia beri judulnya Subo Kastowo. Mungkin bapak-bapak asing, tapi ini ternyata Ki Narto Sabdo itu udah melihat Indonesia seperti itu. Ini reinterpretasi yang digarap oleh Kemlaka lagi ya Pak ya? Iya, ini dari satu buah lagu Mbah Narto Sabdo. Digarap dengan gaya etnik Kemlaka. Subo Kastowo. Boleh ikut tepuk tangan? Biar semangat. Ya. Jarama muda wastra kang kinarya bangsa membangun
lagu itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya bahwa di Indonesia itu air, terus kemudian alamnya begitu indah, kemudian pertaniannya pari, jagung, ketelo, puhung itu udah tersedia, jadi mangannya orang mungkin kurang nek ning desa loh ya itu. Digarap originalnya juga nggak kalah menarik ya Pak? Iya, jadi originalnya Mbah Narto juga udah luar biasa itu. Orang zaman dulu sudah memikirkan tentang seperti itu. Jadi terus ini masih ada waktu kah? Jadi ini satu buah lagu yang sebenarnya bagaimana teman-teman yang masih muda ini juga peduli dengan yang namanya pemilu. Judulnya Fantastik Ondel-Ondel. Lagu ini itu dibuat kira-kira tahun berapa ya pas? Kira-kira pas pemilu Jakarta lagi gayeng-gayengnya. Jadi kita kalau waktu itu jarang ke Jakarta, tapi kalau di TV itu setiap hari itu isinya tentang bagaimana pilkada di Jakarta. Jadi waduh, ke TV kok isinya jadi seperti ini ya itu. Terus ketika kita ke Jakarta, mentas di Jakarta waktu itu ya, di Monas kalau nggak salah kita mentas. Habis mentas itu lihat sisi lain dari Jakarta yang di TV. Ternyata di situ ada kesenian, ada ondel-ondel dan sebagainya. Kemudian teman-teman berinisiatif, ayo kita buat satu buah lagu yang sebenarnya itu tentang ondel-ondel. Lagunya sudah ada tapi digarap dengan nuansa etnik Jawa. Jadi untuk waktu itu untuk hiburan biar tidak terpenuhi dengan hal-hal yang berbau politik keras waktu itu ya. Saya mulai nggak keras jika mau ke Jakarta itu rasanya deg-degan gitu. Tapi ya itulah, kita nggak tahu sih anak muda kan ya. Judulnya Fantastik Ondel-Ondel. Nanti kalau ada yang hafal lagunya bisa nyanyi ya? Iya, bisa ikut nyanyi. Fantastik Ondel-Ondel.
TribunSolo.com berkesempatan menjadi tuan rumah gelaran Mata Lokal Memilih Series. Talk show Mata Lokal Memilih Series sudah digelar di beberapa kota lainnya. Dan Tribun Solo Series menjadi rangkaian acara yang ke-10. Bertepatan dengan Pesta Demokrasi 5 tahunan Pemilu 2024 yang mana pemilihnya didominasi oleh Gen Z dan milenial. Untuk itulah, talk show Mata Lokal Memilih Series ini bertajuk Pemilu di Era Gen Z, Kompetisi Damai di Media Sosial. Menjelang talk show, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, bersama tim berkesempatan untuk menyambangi para tokoh politik dan akademisi di Solo Raya. Kami mengawali perjalanan dengan mengunjungi dosen ilmu psikologi UNS Muhammad Abdul Hakim. Kita berhadapan dengan satu generasi yang hidup pada ekosistem informasi yang berbeda. Yeah. Sekarang anak-anak muda sangat dipengaruhi oleh media sosial, di mana referensi itu lebih banyak berasal dari teman-temannya, tidak sangat tergantung pada opinion leader, sehingga kita berhadapan dengan satu kelompok pemilih yang secara intelektual sangat diverse, kemudian sumber informasinya juga multiple. Kami juga mendapatkan sudut pandang menjaga keamanan dan situasi kondusif di Kota Solo jelang kontestasi bersama dengan Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiyadi. Nah, kaitannya kalau ditanya bagaimana polisi mengelola, kita sudah menyiapkan sedemikian rupa, Mas Feby. Dari mulai tahap persiapan, itu kita terus mengadakan cooling system. Cooling system ini upaya-upaya kami untuk terus menciptakan suasana ini tenang, damai. Kita kunjungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh lokal wisdom yang memang beliau-beliau itu punya suara, punya massa, punya umat, yang dari beliau-beliau itu harapan kita bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan suasana yang damai dalam sama-sama nanti menyambut dan menjalani etapa-etapa pemilu ke depan. Dan dari sisi kami petugas tentunya kami sudah menyiapkan juga. Bahkan kita saya sampai nyetak buku saku ini, Mas Feby. Ini buku saku ini isinya do dan dun petugas itu sampai jelas di sini, detail ini dari mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan sampai pasca, sampai setiap personil pegang. Tujuannya apa? Biar nggak salah. Dalam kesempatan yang sama, kami juga menyambangi Ketua Bidang Politik PKS Surakarta, Abdul Qadir Auda, yang berbicara soal bagaimana menggait pemilih muda agar hadir menggunakan hak suaranya. Ya, ada beberapa program sebenarnya dari DPD Kota Solo ya untuk menjangkau elektoral kaum Gen Z ini ya. Salah satunya kita ada beberapa kader yang jadi influencer di media sosial ya. Baik itu mereka itu ngambil di TikTok tentang fokus di pendidikan. Kemudian yang lain di TikTok juga itu dia ngambil peran di pendidikan anak pasangan muda. Ada itu influencer Kota Solo itu fokus di pendidikan umum, kemudian ada pendidikan anak untuk usia pasangan muda. Kami juga berkesempatan berbincang dengan Wakil Ketua PDIP Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Perbincangan kami dengan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, melengkapi rangkaian roadshow Tribun Series kali ini. PDI Perjuangan itu juga siap kalah dan siap menang. Oh gitu. Kalah tidak ngamuk, menang tidak umum. Inilah rangkaian perjalanan kami menuju talk show Mata Lokal Memilih Tribun Solo Series yang bertajuk
Pemilu di era Gen Z, kompetisi damai di media sosial. Selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat. Dari Haris Hotel and Convention Solo, Tribun Solo mempersembahkan talk show Tribun Series dengan tema Pemilu di Era Gen Z, kompetisi damai di media sosial. Untuk memeriahkan acara pada siang hari ini, mari kita sambut pembawa acara kita, Eneas Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini yang berbahagia, tentunya senang sekali di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Saya Eneas Titi yang akan memandu rangkaian acara dari awal hingga nanti paripurna, yaitu pertemuan hybrid yang dilaksanakan di Ballroom Haris Hotel Solo. Dan tentunya mengucapkan selamat bergabung dalam acara talk show Mata Lokal Memilih Series Pemilu di Era Gen Z, kompetisi damai di media sosial. Boleh kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Dan hadirin yang berbahagia, Mata Lokal Memilih Series ini adalah kegiatan Tribun Network Kompas Gramedia terkait dengan pemilu 2024. Mata Lokal Memilih Series dimulai dari Jakarta ke Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar, Serang, Palembang, Medan, dan kini Kota Solo menjadi tuan rumah yang ke-10. Dan untuk selanjutnya, Mata Lokal Memilih Series akan digelar di Kota Bandung, Pekanbaru, dan berakhir di Jakarta. Hadirin yang terhormat, acara ini disiarkan secara langsung atau live di akun YouTube dan juga Facebook tribunnews.com, Tribun Solo, dan 69 akun YouTube Tribun Network. Jadi apabila Anda semuanya tidak sempat untuk mengikuti secara langsung, Tribuners dapat menyaksikan siaran ulang acara ini di laman YouTube dan Facebook yang saya sebutkan baru saja. Dan pastinya tidak hanya hadirin yang hadir saat ini di sini, saya ingin juga menyapa Tribuners yang sudah bergabung baik melalui online yaitu di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com, Tribun Solo, dan juga 69 akun YouTube Tribun Network. Dan ini terbentang dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote, yang artinya adalah seluruh Nusantara bisa menyaksikan rangkaian acara hari ini. Dan bahkan orang-orang atau tribuners yang berada di luar negeri atau mancanegara juga turut bisa menyaksikan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk tribuners yang juga bergabung secara live streaming. Dan pastinya juga tidak lupa menyapa hadirin yang sekalian hadir di sini di Ballroom Haris Hotel Solo. Dan tentunya di kesempatan yang berbahagia siang hari ini, perkenankan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Ari Setiadi, dan juga yang kami hormati Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Andes M. Agung Hikmati MSI, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi, kami ucapkan selamat datang. Dan Rem 074 Waras Pratama Kolonel Infanteri Ali Ahwan, dan di 0735 Surakarta Letkol Infanteri Eko Hardianto, Wakil Ketua DPC PDIP Klaten Bapak Hamenang Wajar Ismoyo, Ketua DPD PSI Solo Bapak Antonius Yoga Prabowo, Ketua Bidang Politik PKS Surakarta Bapak Abdul Kadir Auda, Dosen Ilmu Psikologi UNS Bapak Moh Abdul Hakim, Ketua KPU Surakarta Bapak Bambang Kristanto, Rektor UMS, UNS, Unisri, UNSA, UIN, dan Direktur UT, Ketua KPU Solo Raya atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Solo Raya atau yang mewakili, Ketua Partai Politik di Solo atau yang mewakili, perwakilan organisasi masyarakat PCNU Solo,
Muhammadiyah Solo, PMS atau Perkumpulan Masyarakat Surakarta, para relasi, Riga Sport, PNM, Diskominfo Karanganyar, Diskominfo Solo, Bank BI, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, Bank BTN, Bank BSI, Bank Mandiri, OJK Solo, Kanwil DJP Jateng 2, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi, Bea Cukai, para mahasiswa. Dan tentunya menyapa siang hari ini yang kami hormati, CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, kami ucapkan selamat datang, selamat siang. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk beliau? Terima kasih. Dan juga kami menyapa News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra, kami ucapkan selamat siang Bapak. Dan juga Commercial Director Tribun Network Bapak Hadrianus Cipyantoro. Kami juga menyapa General Manager Tribun Solo Bapak Fofo Susatyo. Dan juga segenap jajaran pimpinan Tribun Solo. Hadirin yang berbahagia, acara yang luar biasa siang hari ini tentunya tidak dapat terselenggara tanpa dukungan sponsor-sponsor yang luar biasa. Untuk itu perkenankan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor acara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Astra Motor Jawa Tengah, Haris Hotel, dan ABG Production. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk pendukung acara hari ini. Dan tentunya sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah sajian persembahan tari yang disajikan dengan konsep tradisional dan modern dari Kemlaka Etnik. Hadirin boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Sajian tari konsep tradisional dan modern by Kemlaka Etnik. Selamat menyaksikan.
Boleh kita berikan tepuk tangan bersama untuk sajian tarian tradisional dan juga modern yang dipersembahkan oleh Kemlaka Etnik. Dan tentunya hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan ke sesi acara berikutnya. Hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia dan juga tribuners yang menyaksikan acara secara live streaming. Untuk selanjutnya, demi kelancaran acara dari awal hingga nanti paripurna, bersama-sama kita akan menundukkan kepala seraya memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu doa akan dipimpin oleh beliau Ustadz M. Zainul Falak SAG. Kepada beliau, Ustadz M. Zainul Falak SAG, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kepada para tamu undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi yang selainnya dimohon untuk menyelesaikan dengan satu harapan, semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya,
zahiran wa batinan, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, dikabulkan dengan segera hajat dunia dengan kemudahan dan hajat akhirat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana 'alaika anta kama tsanaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu syukra, wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abituka rikka, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli mahif. Yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu mimman yakhafu minka, wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka, najjina mimman la yakhafu minka, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi'ainika allati la tanam, waknufna bikanafika alladhi la yuram, warhamna bikudratika alaina fala tuhlikna, wa anta raja'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Ustadz M. Zainul Falak SAG yang sudah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Semoga doa dari Bapak Ibu sekalian dan juga Tribuners yang kali ini bergabung senantiasa diijabah oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Dan hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video, yaitu video sejarah Tribun Solo. Selamat menyaksikan. Teknologi semakin berkembang, informasi digital kini semakin mudah. Bijak dalam berliterasi adalah sebuah kunci untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Sejak hadir di Solo 4 April 2016, Tribun Solo Network tumbuh pesat sebagai media digital terkemuka di Solo Raya, bahkan di seluruh Indonesia. Tribun Solo Network terdiri dari 10 media, mulai dari berbasis berita lokal, tribunsolo.com. Bakal paslon Capres Cawapres 2024, Pak Iqbal. Ya, saya melihat memang ini adalah
hingga media bersegmentasi khusus, lifestyle, jika anak perempuannya adalah hasil buah cintanya dengan pemain sinetron Reski Aditya. Viral. Kemarin kan videonya sempat viral tuh. Nah, gimana sih tanggapan dari Kak Isan sendiri? Sport. Wacana gelaran WSBK yang bakal travel. Setelah mencuci tangan, saatnya menilik isi dalam pavé lebih luas hingga bisa kesehatan. Dijelaskan sebenarnya perilaku overprotective itu seperti apa sih Pak Adip? Silakan Pak Adip. Dengan 4 juta kunjungan per hari, Tribun Solo Network menjadi media rujukan utama di Solo Raya. Tribun Solo Network juga menjangkau audiens dari berbagai platform media sosial. 10,8 juta subscribers YouTube, Instagram dengan total 3 juta followers, Facebook dengan 12 juta followers, termasuk 6 juta followers TikTok. Bersama Tribun Solo Network, membawa bisnis Anda ke level yang lebih tinggi. Untuk pengantar awal dari Bang Rio yang juga menonton keseluruhan dari Suara Hati Nurani Bu Megawati ini seperti apa Bang? Ya. Ini untuk pemanas, ini kremes, ini sambal. Bersama Tribun Solo Network, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu sekalian dan juga Tribuners. Bagaimana video sejarah Tribun Solo dan juga Tribun Network. Dan untuk selanjutnya hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Untuk itu bersama-sama boleh kita sambut dengan aplaus yang meriah untuk beliau. Bapak Dahlan Dahi, CEO Tribun Network, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan menyambut dengan cara wartawan, jadi nggak begitu formal, jadi saya banyak catatan nih. Pertama saya menyambut dulu hadirin semua, Pak Menteri, Pak Budi Ari, tadi saya teleponan sama beliau, moga beliau menyempatkan hadir secara virtual. Lalu yang mewakili PJ Gubernur Jawa Tengah, Pak Agung, terima kasih sudah berkenan datang kemari. Wah, ini Pak Kapolres, Pak Iwan, makasih Pak. Tadi buku sakunya masih ada Pak ya, bisa dibagi. Kirain rokok tadi Pak, ternyata buku saku ya. Oke, Pak Komandan Kodim, Kolonel Infanteri Pak Eko. Salam hormat Pak. Bapak-bapak dan Ibu pimpinan partai politik, ya, PDIP, PKS, Perindo, PAN, PKB, Partai Gerindra, Golkar, PSI, P3, Partai Demokrat. Semua mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Pimpinan KPU, pimpinan Bawaslu Solo Raya, terima kasih. Para pembicara tentu saja anak-anak muda, terima kasih sudah berkenan hadir. Bapak Sumartono Hadinoto, ini secara khusus kita sebutkan, Persatuan Masyarakat Surakarta. Teman-teman saya, para mahasiswa di mana? Para mahasiswa nggak kelihatan di sini. Tepuk tangan dulu loh untuk para mahasiswa, ini biar seru. Lalu tentu saja tamu undangan yang berbahagia. Baik, saya izin sharing 3 hal ya, yang akan memberikan konteks kepada diskusi kita pada hari ini. Pertama adalah lokal perspektif. Ini alasannya kenapa kita bikin Tribun Series di berbagai kota. Pilpres ini bagi orang Surabaya, Jawa Timur, kampungnya Mas Webi, itu artinya bahwa
dari 6 calon presiden, wakil presiden, 2 dari Jawa Timur. Kan itu artinya kan, dari Jawa Barat artinya mereka nggak punya calon. Bagaimana dari Solo dan Jawa Tengah? Pilpres ini punya makna yang khusus. Bagi Makassar, Pilpres ini adalah mereka nggak punya calon. Pak JK, saya rasa Makassar butuh waktu puluhan tahun lagi untuk bisa menciptakan tokoh seperti Pak JK. Itu maknanya kalau kita bisa lihat dari beragam perspektif. Dan kita hadir di Solo hari ini untuk melihat perspektif usia. Makanya kita muncul Gen Z. Itu menggambarkan usia tapi juga menggambarkan psikografis atau gaya hidup. Itu mungkin diskusi kita hari ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya mau mengajak matematika untuk melihat perspektif generasi. Pak, tahun 98, itu artinya mulai awal reformasi, Ibu Megawati berusia 51 tahun. Pak Prabowo berusia lebih muda, 47 tahun. Beda 4 tahun dengan Ibu Mega. Terus Vladimir Putin ya berusia 46 tahun. Jadi hampir sebaya sama Prabowo. Netanyahu, Perdana Menteri Israel, saat ini itu usianya ketika itu adalah 49 tahun. John Biden, Presiden Amerika sekarang, itu usianya 55. 25 tahun kemudian, pada saat ini, Megawati berusia 76, Prabowo 72, Vladimir Putin 71. Terus Netanyahu 74, Biden 80. Pak Jokowi berusia berapa pada saat itu? Pada 98 Pak Jokowi belum ada dalam peta politik Indonesia. Beliau muncul tahun 2005 atau 16 tahun yang lalu. Dengan usia beliau 62, berarti kalau kita mengacu kepada cerita ini, beliau masih punya waktu 10 tahun lagi. Pada usia 70-an. Karena melahirkan tokoh di level kepemimpinan bangsa emang nggak gampang. Ketika Golkar 98 membuat konvensi calon presiden, itu kan orangnya Pak JK, masih ada sekarang. Ya kan? Pak Abu Rizal Bakri, Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, mereka masih key players dalam politik kita hari ini. Memang berbeda polanya ketika mereka step down. Ada yang jadi kingmaker seperti dulu Gus Dur, nggak memimpin partai tapi dia tetap menentukan. JK sekarang nggak memimpin partai tapi tetap berpengaruh. Megawati memimpin partai dan masih berpengaruh. SBY memimpin partai dan masih berpengaruh. Pak Jokowi akan seperti apa? Ya, itu kurang lebih dari perspektif generasi. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa tidak gampang satu bangsa melahirkan satu pemimpin. Dan kalau kita salah memilih pemimpin, kita akan menikmatinya lebih lama, 20 tahun. Kalau ini belajar dari pengalaman tahun 98. Yang ketiga, ini satu perspektif. iPhone ditemukan 2007, 16 tahun dari sekarang. 16 tahun yang lalu. Kenapa saya secara khusus menyebut iPhone? Karena gini, iPhone itu adalah ide tentang membawa kemampuan komputasi ke dalam handphone. Jadi komputer dulu PC hanya ada di kantor, dengan membawa kemampuan itu ke handphone, dia bisa dibawa kemana-mana. Itu revolusi. Karena kita bisa bermain komputer dimanapun. Dan ketika handphone ini terkoneksi ke internet, dia powerful. Dan itulah yang mengubah dunia kita hari ini. Ini menjadi foundation bagi semuanya. Berita menjadi media digital, sosial media menjadi seperti hari ini, commerce menjadi saat ini, ya payment pun seperti saat ini. Itu foundationnya adalah 2007, 16 tahun dari sekarang. Jadi kita yang berusia 15 tahun dari sekarang, pada saat itu kita 50 tahun, berarti kita waktu itu kayak 34, gitu, 34, 35. Jadi separuh generasi kolonial, separuh generasi milenial, benar kan? Nah sebenarnya yang kita ceritakan tentang generasi Z itu 1724. Berarti praktis sebagian dari mereka lahir completely nggak pernah lihat koran. Dan jangan-jangan juga nggak nonton berita seperti cara kita menonton berita di televisi. Betul kan?
Jadi kita menghadapi generasi yang sungguh-sungguh berbeda. Dan mereka inilah yang 20 tahun nanti akan duduk di tempat seperti kita saat ini untuk merenung bagaimana pemimpin kita 20 tahun ke depan. Gitu ya. Teman-teman, saya tambahkan sedikit perspektif. Rusia melawan Ukraina, Palestina melawan Israel melawan Hamas. Ini buntu. Ini Pak Kapolres, Pak Dandim, buntu. Kenapa buntu? Karena satu pihak kalau nggak didukung Cina sama Rusia, didukung Amerika sama Eropa. Ada 5 negara pemegang hak veto, Inggris, Prancis, Amerika di satu pihak, lalu Soviet sama China di pihak yang lain. Ya kan? Kemarin PBB mengeluarkan resolusi untuk meminta segera ada humanitarian pause. Amerika abstain, Rusia abstain, tapi Prancis setuju gitu ya. Nah, kalau dunia dilanda perang dan tidak menemukan solusi, kita bertanya, foundation dari tata dunia saat ini dibangun tahun berapa? 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Bapak dan Ibu yang kita diskusikan hari ini adalah tidak tentang hari ini, tetapi berpuluh-puluh tahun ke depan. Terima kasih, semoga itu bisa memberi konteks pada diskusi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan bersama untuk Bapak Dahlan Dahai atas sambutannya yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan untuk selanjutnya hadirin sekalian dan juga Tribuners yang menyaksikan secara live streaming. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan PJ Gubernur Jawa Tengah yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Dr. Andes M. Agung Hikmati MSI selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Kami persilahkan, boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tentu saja kami mohonkan maaf karena Pak PJ Gubernur pada kesempatan yang sama harus mendampingi anggota DPR RI yang hadir di Semarang, sehingga beliau menugaskan kami untuk menyampaikan sambutan. Berbeda dengan Pak CEO tadi, cukup dengan catatan kalau saya sudah disiapkan, Pak. Dan karena ini disiarkan melalui berbagai kanal media, saya nggak berani kalau tidak membacakan sambutan ini secara utuh. Takutnya nanti Pak PJ lihat, loh kok nggak dibaca secara utuh gitu. Kamu bukan Pemret loh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Surakarta, Komandan Kodim Surakarta, Ketua DPRD Klaten sekaligus Wakil Ketua PDIP Klaten, Ketua KPU Surakarta, Ketua Bawaslu Surakarta, Ketua DPC Gerindra Solo, Ketua Bidang Politik PKS Surakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Surakarta, akademisi Universitas 11 Maret, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir menyertai acara Talkshow Tribun Series dengan tema Pemilu di Era Gen Z, Kompetisi Damai di Media Sosial. Untuk menghadapi hajatan demokrasi bangsa Indonesia tahun 2024, kita harus mengenal terlebih dahulu agenda tahun demokrasi tersebut. Awal tahun 2024, tepatnya tanggal 14 Februari, bangsa Indonesia memiliki agenda pemilu, memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota,
dan DPD RI. Kemudian pada tanggal 27 November 2024 dilaksanakan pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur serta pasangan wali kota dan wali kota serta bupati dan wakil bupati. Sukses pemilu dan pemilihan 2024 diindikasikan dengan adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat, berjalan lancarnya seluruh tahapan, kondusivitas wilayah tanpa narasi konflik, dan ujaran kebencian, serta roda pemerintahan dari tingkat pusat hingga kelurahan atau desa tetap berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, penduduk di Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Dan angka ini didominasi oleh Gen Z, 27,94%, dan milenial 25,87%, yang lekat dengan perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses informasi. Gen Z dan milenial pada tahun 2024 akan menjadi pemilih dominan, di mana DPT nasional menunjukkan persentase milenial dan Gen Z mencapai 56,45% atau sekitar 115.613.677. Dan total DPT 204.807.222 jiwa. Dan khusus pada DPT Jawa Tengah, total milenial dan Gen Z sebanyak 52,88%, atau sekitar 14.959.441 dari total DPT 28.289.413 jiwa. Gen Z adalah generasi yang dapat memanfaatkan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka, layaknya mereka bernafas. Hal ini dikarenakan Gen Z adalah generasi yang minim batasan, memiliki harapan, preferensi, dan perspektif kerja yang berbeda, serta dinilai menantang bagi organisasi dan karakter lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Kalau tadi yang disampaikan, dunianya sudah beda dengan yang kolonial ya Pak. Hampir mereka tidak pernah melihat TV. Meskipun saya sendiri juga jarang melihat TV sekarang, lebih sering lihat YouTube. Lihat YouTube-nya Tribun, yang berita-berita pendek gitu. Hadirin yang saya hormati, berbagai tantangan menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di era teknologi saat ini antara lain adalah politik identitas, hoax yang terkait dengan berita bohong, dan ujaran kebencian. Penyebaran informasi yang masif bermuatan hoax, ujung-ujungnya akan memunculkan perpecahan atau polaritas di masyarakat. Oleh karena itu, kita wajib mewaspadai penyebaran informasi tersebut dengan menguatkan literasi digital atau kemampuan menggunakan media secara bijak, tidak terjerumus pada hate speech konsumen dan distributor hoax. Sebaliknya, bisa menjadi peredam efek negatif media sosial dan menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dan bermanfaat. Munculnya hoax disebabkan antara lain oleh yang pertama misinformasi, percaya informasi salah sebagai kebenaran. Yang kedua adalah disinformasi, sengaja menyebarkan informasi salah, dan yang ketiga malinformasi, informasi benar yang digunakan untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, hoax harus bisa kita lawan penyebarannya. Beberapa cara menghadapi hoax diantaranya adalah mengenali terlebih dahulu judul provokatif, menggunakan kalimat memaksa, perhatikan foto dan captionnya. Kemudian yang kedua, mengelola, cek sumbernya, bedakan fakta dan opini, ikuti komunitas yang kredibel. Dan yang ketiga adalah memutus, hindari tren ikut-ikutan, acuhkan
tegur, unfollow, dan juga laporkan. Dengan cara-cara seperti ini, diharapkan penyebaran politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian akan terhenti. Sehingga pemilu dan pemilihan serentak 2024 akan bisa berjalan dengan lancar dan damai. Mari kita sukseskan pemilu dan pemilihan 2024 dengan lebih peka terhadap yang pertama, hoax politik menjelang pemilu yang harus diwaspadai karena masyarakat memerlukan informasi yang benar untuk menilai calon dengan pikiran yang jernih. Yang kedua adalah dengan isu sara dan upaya delegitimasi pemilu menjadi ancaman bagi pemilu 2024. Dan yang ketiga, peran lembaga pemilu maupun organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting karena hoax dan ujaran kebencian dapat menimbulkan risiko perpecahan di masyarakat. Menutup sambutan saya pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ini pantun dari Pak PJ, Pak. Kalau saya biasanya menyampaikan pantun tuh supaya dibilang cakep, Pak. Karena jarang yang bilang saya cakep gitu. Kalau ini asli dari Pak PJ. Maksud hati ingin makan rujak. Ketemunya opor campur ketupat. Cakep. Kepada Gen Z saya mengajak, bijak bermedsos, sukseskan pemilu 2024. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Jawa Tengah, Dr. Andes Nana Sujana MM. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah saya bacakan secara lengkap termasuk pantunnya, sehingga kalau saya nanti dipanggil Pak PJ, oh Pak, ada Pak rekamannya di tribun, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau Bapak Dr. Andes M. Agung Hikmati MSI yang sudah berkenan membacakan sambutan PJ Gubernur Jawa Tengah secara utuh lengkap dengan pantun ya Pak ya. Jadi ada pertanggungjawaban ya Pak, tinggal di relay videonya saja. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, tribuners dan juga hadir yang ada di sini, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak dan juga menyaksikan sambutan sekaligus penyampaian materi kunci yang akan disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi, melalui tayangan video berikut ini atau secara virtual, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra, Bapak Ibu narasumber, panelis dan moderator, Bapak, Ibu serta hadirin sekalian. Generasi muda berperan penting dalam pemanfaatan teknologi digital. Secara global, penggunaan platform digital oleh Gen Z paling banyak dilakukan untuk memanfaatkan search engine, media sosial, dan chatting. Di Indonesia, 36% Gen Z merupakan pengguna aktif internet. Rekan-rekan muda menghabiskan rata-rata 6 jam per hari untuk menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan Twitter. Dengan semakin intensifnya pemanfaatan teknologi digital pada pemilu kita, Gen Z juga memegang peranan krusial dalam pemilu 2024. Terlebih, 22,85% dari 204 juta pemilih atau sebanyak 46 juta pemilih dari total DPT adalah Gen Z. Sehingga Gen Z juga perlu berkontribusi menciptakan ruang digital yang sehat dan kondusif guna mewujudkan pemilu damai, bermartabat, dan berkualitas. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, saat ini kita telah memasuki rangkaian pemilu 2024. Sehingga kita harus mulai waspada terhadap narasi politik yang tersebar di media sosial. Salah satu bahaya media sosial adalah kekacauan informasi atau information disorder yang dapat berbentuk misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ketiganya berpotensi untuk mengakibatkan kalahnya keilmuan oleh popularitas dan turunnya akses pada informasi faktual.
bahkan di beberapa kondisi dapat menurunkan kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, serta instabilitas politik dan sosial. Semuanya berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat yang berkepanjangan. Namun media sosial juga dapat bermanfaat dalam menciptakan politik yang sehat, seperti kampanye Google dan Jigsaw bekerjasama dengan berbagai mitra seperti KPU, Bawaslu, dan mitra lainnya, seperti Recek sebelum kegocek yang mengadvokasi waspada hoax. Selain itu, ada juga kelompok masyarakat sipil yang turut berkontribusi dalam melawan hoax semasa pemilu, seperti media Westin Fact Checking Network di Brasil dan Mavindo di Indonesia. Bapak, Ibu hadirin sekalian, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, sekaligus menghindari kekacauan informasi di ruang digital, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan narasi besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Guna mendukung narasi tersebut, Kementerian Kominfo juga mendorong agenda komunikasi publik bertajuk Pemilu Damai 2024 melalui berbagai kanal komunikasi publik. Selain terus mengamplifikasi pesan Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo juga konsisten menjalankan inisiatif penanganan hoax dari tingkat hulu sampai hilir. Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatan literasi digital masyarakat dalam mengantisipasi hoax melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Pada tingkat menengah, kami melakukan patroli siber 7x24 jam serta menghimpun laporan dari masyarakat dan atau kementerian lembaga yang ditindaklanjuti dengan penerbitan klarifikasi hoax atau hoax debunking, serta pemutusan akses situs atau take down konten jika memang dibutuhkan. Pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan informasi dan data kepada Bareskrim Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap pembuatan dan penyebar hoax. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, tema talkshow kali ini, Pemilu di Era Gen Z, kompetisi damai di media sosial, mengingatkan saya pada kutipan dari Nelson Mandela, "The youth of today are the leaders of tomorrow." Mari berikan ruang dan kesempatan bagi para generasi muda, karena mereka yang akan memegang tampuk kepemimpinan di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Kamu tahu nggak sih Indonesia bakal ada apa di tahun 2024? Pemilu ya? Pemilu serentak 2024. Indonesia pasti ada gawe besar, yaitu pemilu 2024. Yang pasti yang paling gede pemilu dong. Excited nggak sih buat ikutan pemilu 2024? Pasti dong, kali undain suara aku di pemilu. Excited banget sih, sebagai mahasiswa kan lebih ngerti ya tentang bagaimana politik itu. Excited banget dong, karena aku mau memilih pemimpinku nanti. Bakal presidennya ganti kan, nggak ada incumbent, jadi pasti menarik. Pastinya sih excited banget ya, soal yang pertama buat saya. Excitednya karena drama-dramanya juga udah mulai banyak nih, mulai dari sekarang. Jadi excitednya itu, gimana besok bertarungnya itu pas hari hanya. Oh ya, excited banget. Ini adalah pemilu keberapa ya saya memilih. A few moments later. Kayaknya ketiga deh. Nah, harapan kamu untuk generasi Z dan generasi milenial di pemilu 2024? Jangan mudah terpengaruh dengan narasi-narasi negatif yang saat ini mudah tersebar di media sosial. Ya, semoga nggak salah pilih. Ini tidak apatis untuk mencari siapa sosok pemimpin yang tepat bagi Indonesia. Para generasi Z jangan golput ya. Memberikan suaranya. Jangan asal pilih. Dengarkan visi misinya dan pilih sesuai hati dan nurani Anda semua. Kan kalian menggunakan sosial media dengan baik.
jangan mudah terprovokasi sama oknum-oknum di luar sana. Bisa bersatu dan meramaikan, jadi bisa tercapai dengan damai, adil, dan jujur sehingga bangsa ini mendapatkan pemimpin yang terbaik buat diri kita dan juga buat seluruh masyarakat di Indonesia. Pemilu sehat, pemilu sehat, pemilu cerdas. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan bersama Bapak Ibu sekalian hadirin yang sudah di sini juga Tribuners. Tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana testimoni dan juga semangat ataupun antusias dari para Gen Z atau Gen Z atau milenial masa kini untuk menyikapi dan juga merasakan suasana pemilu di nantinya tahun 2024. Dan hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara utama kita atau puncak acara kita, yaitu sesi talk show diskusi yang bertajuk Pemilu di Era Gen Z Kompetisi Damai di Media Sosial. Talk show kali ini akan dimoderatori oleh News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Namun sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pesta Demokrasi 5 tahun kembali menjadi hajat besar Indonesia 2024 mendatang. Dan untuk pertama kalinya di Indonesia, pemilih terbanyak di pemilu 2024 adalah Gen Z dan milenial. Data resmi KPU menyatakan jumlah pemilih generasi milenial mencapai 33,6%, sementara Gen Z mencapai 22,85%. Tak heran jika di pemilu 2024 suara Gen Z jadi rebutan. Lalu, bagaimana kemudian kompetisi dalam pemilu 2024 ini berjalan di era generasi Z yang lekat dengan era digital? Untuk itu, kami, Tribun Solo, menghadirkan talk show nasional Tribun Series Pemilu di Era Gen Z, Kompetisi Damai di Media Sosial. Keynote speaker kita hari ini, Menkominfo Budi Ari Setiadi. Dan narasumber, Wakil Ketua PDIP Klaten, Amenang Wajar Ismoyo. Ketua DPD PSI Solo, Antonius Yoga Prabowo. Ketua Bidang Politik PKS Surakarta, Abdul Qadir Auda. Dosen Komunikasi Politik UNS, Mo Abdul Hakim. Dan Ketua KPU Surakarta, Bambang Kristanto. Talk show ini dipandu langsung Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Ayolah anak-anak muda, jangan hanya duduk bengong belaka. Mari bikin pemilu kali ini jadi happy. Tak musim lagi apatis, apalagi merasa ngeri. Pilih calon kamu sesuai nurani.
Jangan termakan hoax, hasutan, apalagi agitasi. Dukung jagoanmu tanpa harus mencaci dan menghina. Boleh saja kecewa, tapi jangan sampai bikin huru hara. Mau pakai sosmed, ya silahkan saja. Ingin ngomong soal keadilan, oke-oke saja. Memang anak muda pantas berada di depan. Tapi ingat, jangan tabrak konstitusi dan aturan. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan. Tribun Network akan menjadi pemandu dalam acara yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mumpung kita berkumpul dan tema kita adalah soal pemilu damai, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu narasumber turun sejenak, didampingi oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, KPU dan Bawaslu untuk kita sama-sama menyatakan bersatu padu untuk merayakan pemilu ini secara gembira. Kita nanti bergandengan tangan, saya akan bacakan Pak apa yang menjadi komitmen percikan. Monggo, mohon dengan hormat. Nanti di sini Pak Kapolres, Pak Dandim, mungkin ada komisioner KPU, ada BEM. Nah, di tengah sini Pak, mohon izin. Ya, Pak, mohon panitia di ini dibantu nanti saya akan bacakan Pak. Jadi kita nanti bergandeng tangan, dipotret dulu Pak. Setelah itu saya akan bacakan apa yang menjadi komitmen kita bersama. Baik, monggo Pak. Ya, Pak kalau bisa tangannya bergandengan tangan ke atas Pak. Nah, Pak Dahlan itu mana Pak Dahlan ya? Pak Dahlan? Loh gak ada nih. Baik, saya akan bacakan Pak. Jadi ini adalah deklarasi pemilu damai. Kami bertekad menjalankan seluruh rangkaian pemilu 2024 secara damai, bermartabat, jujur, dan adil. Tepuk tangan buat kita semua Pak. Yuk, yang kenceng Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang narasumber, monggo kembali ke tempatnya. Mohon izin. Ya. Baik, saya ingin memulai diskusi kita ini dari Mas Hakim dulu. Mas, izin Mas, sebagai pemantik diskusi, beliau adalah anak muda, orang muda, dosen psikologi yang banyak bergaul dengan anak muda dan ginset. Saya kepingin dapat pandangan dari Mas Hakim, generasi Melian dan generasi Z ini kayak apa sih Mas? Supaya kita punya pengetahuan mengerai mereka. Ada yang bilang bahwa memahami generasi ini susah-susah gampang. Banyak susahnya daripada gampangnya. Silakan Mas Hakim. Baik, matur nuwun Pak Febri, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi generasi muda atau khususnya generasi Z dan milenial ini memiliki karakteristik yang khusus. Pertama-tama kita lihat dari perkembangan psikologisnya, karena ini menjadi kunci bagaimana mereka mengambil tindakan dan memilih berbagai pilihan politik. Dari segi perkembangan psikologis, usia 18 sampai 26 tahun, 25 tahun, itu disebut sebagai generasi yang mengalami storm and stress. Secara fisik, mereka itu sudah dewasa, tetapi secara perkembangan otak, itu masih belum sepenuhnya mature. Lobus frontalis, bagian depan yang berfungsi untuk mengambil keputusan, itu belum sepenuhnya berfungsi baik. Tetapi di sisi lain, generasi Z ini lahir di sebuah ekosistem media yang membanjiri dengan berbagai informasi. Bayangkan di satu sisi otaknya belum sepenuhnya mature, di sisi lain mereka jauh lebih mendapatkan akses informasi, dibanjiri berbagai informasi dengan melalui berbagai kanal. Sehingga kita bayangkan akan sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan politik secara sistematis dan matang. Dan di sisi lain, mereka juga tidak mudah disetir dalam hal pilihan politik atau framingnya susah disetir. Mengapa demikian? Karena mereka punya kanal-kanal informasi dari berbagai macam. Sehingga framing satu hal itu bisa di-counter dengan framing yang lain. Dan itu teramplifikasi masalahnya dengan habit literasi generasi Z dan milenial. Seperti yang disampaikan oleh Pak CEO tadi,
Generasi Z dan milenial ini bukan orang-orang yang lahir dan besar dalam sebuah ekosistem media berbasis cetak. Mereka menjadi orang-orang yang reading span-nya, kemampuan membacanya itu cenderung lebih pendek. Berita yang membutuhkan waktu lebih dari 5 menit itu membosankan buat mereka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa membanjirnya informasi kemudian tidak bisa diiringi dengan kemampuan memahami informasi secara komprehensif. Sehingga pilihan-pilihan mereka dan sikap politik mereka itu banyak didorong oleh faktor sentimen. Mungkin sebagai pembuka seperti itu, Mas Febri. Baik, terima kasih Mas Hakim. Tepuk tangan buat Mas Hakim dong, yang telah memberi wawasan kepada kita. Dan sekarang saya ingin ke Mas Bambang Kristanto ini. Mas Bambang, dipersilakan. Saya tentu generasi milenial dan generasi Z ini lebih banyak waktunya tadi sudah didiskusikan di depan komputer berjalan, namanya handphone atau smartphone. Nah, bagaimana rule of the game terkait dengan kontestasi ini? Berapa banyak? Apakah KPU juga membatasi penggunaan medsos buat para peserta kontestasi di pemilu 2024 dan bagaimana cara KPU ngawasinya? Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Langsung saja ya Mas. Jadi yang pertama saya bedah dulu untuk Gen Z yang ada di DPT KPU Surakarta. Dari 439.009 DPT kita, Gen Z kalau dalam persentase sekarang ada di angka 20,54%, berarti sekitar 90.100 sekian. Ya. Artinya kan ini karena ini adalah pertarungan elektoral ini luar biasa bagi saya, bagi KPU Surakarta. Yang kedua, pertama karena saya lihat ada Kominfo di sini, yang jelas Pak di KPU Surakarta juga selalu dalam tahapannya juga alhamdulillah kerjasama KPU Surakarta dengan Kominfo di Kota Surakarta sangat baik. Dengan apapun tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Surakarta selalu kita kerjasama dengan Kominfo. Salah satunya misal ada di Videotron dan sebagainya, itu yang ditampilkan sebagai tahapan bagaimana KPU menginformasikan semua tahapan. Yang kedua, sesuai dengan PKPU yang terbaru PKPU 20 tahun 2023, jadi KPU itu memfasilitasi untuk kampanye baik di media cetak maupun di media elektronik. Tapi kalau di media sosial ya. Iya, tetapi kalau untuk ranah pengawasan sepertinya nanti kawan saya Mas Budi Bawaslu nanti yang lebih untuk monitoringnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan KPU Surakarta, selama ini kan KPU kan lembaga layanan publik, artinya sebagai lembaga layanan publik dia harus transparan, semua tahapan juga harus disampaikan kepada semuanya. Karena KPU itu kan menjadi pelayan, Pak. Satu, pelayannya peserta pemilu, kedua adalah pelayannya para pemilih. Nah, salah satu ketika ini disampaikan berkaitan dengan medsos, dengan media, memang trennya anak muda saat ini lebih banyak di mana konten-konten lebih ke audiovisual, dan itu mungkin ketika kita juga dulu Zoom dengan CEO-nya Facebook Indonesia, dengan Twitter dan beberapa pegiat media yang lain, memang trennya sudah bergeser dan saat ini memang lebih banyak di audiovisual. Makanya sekarang KPU Surakarta berusaha berinovasi bagaimana menginformasikan tahapan pemilu maupun nanti pilkada serentak 2020, salah satunya melalui konten-konten menarik. Karena ya beda di generasi saya, mungkin generasi yang lain, kalau dulu kita literasi dan sebagainya, tapi saat ini sepertinya memang trennya bergeser. Sebenarnya kalau ngomong soal pemilu dan pilkada 2024 ya saya ingat kata-katanya Soekarno maupun Gandhi ya ketika ngomong my nationalism is humanity, jadi rasa nasionalisme kita ini lebih ke kemanusiaan. Saya melihat garis yang lebih jauh, lebih tinggi daripada kalau sekarang orang selalu ngomong hak asasi manusia. Ya saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya pemilu, yang namanya menggunakan hak pilih, ya sebenarnya anak muda sekarang ini kan memiliki posisi yang sangat strategis. Sederhana bagi KPU Surakarta, ketika bentuk cinta kepada negara, cinta nasionalisme pada tanah air, ya datang di TPS menggunakan hak pilihnya dengan baik, jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya karena rugi, jangan sampai golput. Dan sebenarnya sekarang KPU kan sekarang membuka akses luas-luasnya dengan berbagai macam sistem informasi atau aplikasi. Ya. Misal kalau kawan-kawan siapapun yang sudah terpenuhi sebagai pemilih bisa lewat aplikasi cek DPT online.
Jadi nanti basisnya NIK, nanti misalnya Pak Budi misalnya, dia ketika ngeklik NIK di cek DPT online nanti akan muncul Pak. Dia akan menggunakan hak pilih di kecamatan mana, di kelurahan mana, provinsi mana, TPS berapa, RT, RW mana, dan bahkan nanti di sistem informasinya KPU terbaru kalau nanti sudah, karena ini kan baru proses dan kita masih menunggu ya, nanti akan ada si TPS, bahkan nanti ketika si TPS nanti juga akan muncul berapa jumlah pemilih di DPT di TPS tersebut, bahkan berapa laki-laki, perempuan, bahkan sekarang dipermudah saudara-saudara kita yang yang difabel nanti juga sudah terpetakan. Ini juga saya pengalaman di 2019 Pak, ada beberapa saudara kita yang difabel komplain ke kita, telepon, Pak ini kenapa KPP-nya tidak akses dengan kita, tidak ini dengan, karena pemilu kan sebenarnya inklusi. Ternyata usut salah satu contoh di Kecamatan Jebres waktu itu ketika menggunakan kursi roda, ketika mau menggunakan hak pilihnya belum sampai di lokasi dijunjung Pak. Jadi itu kan persoalan perspektif ya. Nah sekarang menurut saya kan karena pemilu kita ini inklusi, di badan edo kita selalu kita sampaikan, karena besok sudah terpetakan di TPS mana, kalau ada saudara-saudara kita atau pemilih yang difabel atau disabilitas sudah terpetakan. Jadi nanti petugas KPPS kita nanti harus ngapain, memperlakukan saudara kita seperti apa, itu nanti sudah ada BIMTEK-nya dengan KPU Kota Surakarta. Tapi ikhtiar kita, satu memang menginformasikan tahapan kepada semuanya, yang kedua karena ini pemilu kita inklusif ya berharap bahkan kawan-kawan disabilitas di beberapa komunitas ketika saya diundang ataupun kita mengundang mereka, terakhir dari kemarin yang datang di staf kepresidenan dengan kawan disabilitas ya kita sampaikan, bahkan jangankan TPS kita yang akses, bahkan kawan-kawan yang disabilitas, saudara kita yang disabilitas pun mempunyai hak ketika nanti ikut mensukseskan pemilu. Contohnya Pak, ikut mendaftar sebagai petugas KPPS sepanjang kriteria memenuhi syarat ya, artinya oleh undang-undang, oleh PKPU diatur, mereka boleh. Artinya karena pemilu kita inklusi, ini demokrasi ya, semua bisa ikut mensukseskan tahapan pemilu. Karena kita pengen berharap pemilu itu ya berharap berjalan dengan luber, jurdil, dan semua ikut riang gembira. Dan ini kan pemilu terbesar dan terbesar, terakbar di dunia. Karena satu-satunya negara yang menyelenggarakan pilihan presiden berbarengan dengan DPD, wakil rakyat hanya Indonesia. Dan di satu hari ya ketentuan undang-undang. Karena berbeda Pak, dengan misal kalau kita bicara Amerika, bahkan India pun yang katanya partainya hampir ratusan di sana, tetapi mereka masih bisa menang pilihannya selama kurang lebih dalam waktu 2-3 minggu. Indonesia ini kan luar biasa, pemilu terbesar di dunia, dan di hari yang sama dalam satu hari rakyat berbondong-bondong, dan alhamdulillah kita berangkat dari pemilu 2019, pilkada 2020 yang di tengah pandemi, alhamdulillah saat ini Indonesia dianggap salah satu negara yang tersukses menyelenggarakan pemilu, dan ketika mempartisipasi ada di 3 besar, bahkan kalau Amerika Serikat angka partisipasi hanya mentok di angka 60, kita sudah di angka 91%, dan itu ketika disandingkan dengan negara-negara yang lain. Hal yang lain Pak yang saya sampaikan adalah saat ini bahkan kalau orang selalu dulu ngomong kiblatnya demokrasi adalah Barat Amerika, saat ini tidak ada negara Eropa Timur, Barat, dan beberapa negara Amerika Latin yang datang ke KPU RI pengen sinau bagaimana menyelenggarakan pemilu dengan baik dan sehingga datanya akurat. Kenapa saya katakan akurat? Karena sekarang pasca pilkada serentak 2020 saya hitung ada sekitar 40-50 negara baik di Amerika Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur yang saat ini dari e-voting mau kembali ke manual. Karena kalau ngomong akurasi data, 1, KPPS kita ada 7. Yang kedua ada petugas ketertiban dan keamanan ada 2. Berarti ada 9 orang di TPS. Ada nanti pasukannya Mas Budi Bawaslu ada 1 orang pengawas TPS, berarti ada 10. Nanti ada saksi dari 18 partai politik, sudah ada 28. Belum lagi nanti kalau ada lembaga pemantau atau lembaga survei independen yang pengen hadir di TPS itu melihat berlangsungnya penghitung nanti, dan belum lagi Pak nanti di saat penghitung, dan ini situasi ini tidak dimiliki oleh negara-negara barat manapun. Apa itu? Saat penghitung, saat petugas KPPS kita berhitung bersama itu, masyarakat yang samping semua pada melihat. Artinya kalau dikatakan Indonesia masih
menggunakan cara manual, iya, tetapi tingkat validitas, akurasi untuk hasil ini yang sekarang menjadi kiblat negara-negara Barat, baik Eropa Barat maupun Eropa Timur. Yang terakhir adalah bahwa karena pemilu kita ini kan serentak dan ini juga menggerakkan sektor ekonomi yang lain karena padat karya. Saat ini siapa sih yang enggak kena efeknya pemilu, misalnya orang yang bikin bendera, bikin kaos, bikin semua merchandise dan semua tentang nanti untuk persiapan untuk APK dan bangun kampanye, ya ini bagi saya ya pestanya Indonesia, pesta demokrasinya rakyat. Dengan Pak Dandim kan ikut juga ke Amerika. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Mas Bebis. Saya pikir saya udah aman loh, nggak naik di sana loh. Iya kan saya hitung kursinya aman, alhamdulillah saya gitu kan. Ternyata masih dikulik lagi nih, yang kemarin belum selesai rupanya. Begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi seluruhnya yang ada di ruangan ini, saya pikir ini adalah pribadi-pribadi yang hebat yang pemegang tampuk pimpinan organisasi, partai, dan apapun bidang kita masing-masing, tentunya bukan sembarangan yang ada di ruangan ini Mas Febi. Jadi kita sharing informasi. Tadi beliau-beliau yang bicara di depan adalah sudah memberikan materi yang cukup signifikan sesuai dengan bidang tugasnya. Dan jika ditanya mengenai yang barusan tadi memang porsi saya. Ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 selalu saya mengatakan ini. Kenapa? Karena ini adalah basis langkah kami Polri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana sikap anggota Polri dalam berpolitik. Ya. Sudah saya sampaikan di beberapa kali kesempatan bahwa kami tidak berpihak, kami tidak memanfaatkan hak pilih maupun memilih. Artinya kami netral. Kemudian masalah patroli. Patroli adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari cara bertindak polisi. Karena patroli adalah sebuah langkah dari kepolisian untuk mencegah munculnya peristiwa-peristiwa yang mengganggu Kamtibmas. Patroli itu bisa kemudian sambang, melintasi, mengawasi, kemudian monitoring, itu patroli. Sambil jalan kaki bisa, sepeda ontel bisa, sepeda motor bisa, mobil bisa. Itu konsep patroli. Dan ditanyakan, kenapa patroli? Ya memang itu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kami Polri. Bisa dilihat. Tadi beliau-beliau bicara di depan, kita platformnya medsos. Polresta Surakarta juga saya, terus terang saja sama Mas, begitu diangkat Gen Z atau milenial, saya putar otak karena saya kan termasuk old fashion nih, sudah lewat lah generasinya ya. Iya, saya harus memutar otak. Kenapa? Karena tadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia itu pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, kalau komposisi masyarakatnya sekarang yang disebutkan beliau-beliau tadi, apalagi Mas Bambang tadi, Mas G, pemilihnya adalah sekian persen, itu kan PR Pak. Saya old fashion kan, saya harus menyesuaikan lagi, prosesor saya harus menyesuaikan. Bagaimana bisa menyesuaikan anak-anak muda yang sekarang mafhumnya dengan artificial intelligence, kemudian dengan segala macam kecerdasan buatan yang ada, komputer di tangannya, di mana-mana pergi, kemudian mereka apa-apa searching. Nah kalau saya old fashion harus berjalan pada pet, saya kan nggak bisa. Saya menyesuaikan seperti itu. Oleh sebab itu karena kemarin viral di media, ya saya gunakan media juga untuk menjawab. Kenapa? Masyarakat butuh itu. Masyarakat butuh, saya tidak bisa memberikan penjelasan dengan baliho saya pasang, nggak mungkin. Saya harus memberikan penjelasan, kenapa? Ya itulah segmen polisi bekerja. Jadi polisi bekerja itu diminta atau tidak diminta, ada tidak adanya kejadian, bekerja di privat dan bekerja di ranah privat dan ranah publik. Ya. Artinya kita bekerja dari hulu ke hilir. Ya. Apapun itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kamtibmas merupakan outcome-nya. Kamtibmas merupakan tujuan kita. Kalau teknologi itu tools, tapi goals-nya adalah Kamtibmas. Jadi kalau ditanyakan, kenapa patroli Pak? Sudah saya jelaskan panjang, lebar, kali tinggi. Itulah detailnya bagaimana polisi bekerja. Kalau kita sudah tidak patroli, tidak bisa. Boleh dicek Pak, boleh masuk ke Instagram kami, boleh masuk ke TikTok kami. Bagaimana kami punya namanya Tim Sparta. Tim Sparta itu terkenal karena dia patroli, terkenal karena dia di Japri respon. Ah itu seperti itu. Itu Mas Ebi. Pak, sebelum Bapak nanti pergi dari tempat ini karena ada tugas, saya mau tanya, emang benar di polisi ini diperintahkan untuk masang-masang baliho salah satu calon? Sudah saya jelaskan secara gamblang Undang-Undang pasal 28, bagaimana Polri bersikap terhadap kontestasi politik. Kami bukan pemain Pak, kami mengamankan, kami netral, saya ulangi kami netral. Jadi tidak benar kalau ada seperti dan mohon maaf jika memang ada yang mengatakan seperti itu, silahkan tunjuk orangnya, ada kanal laporan kami. Kami punya propam,
Kami punya jalur pengaduan masyarakat yang melaporkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Dipersilahkan. Oh. Jadi polisi bukan pemasang baliho ya kan? Bukan. Tapi ngawasi baliho kira-kira yang bikin resah masyarakat, benar ya Pak ya? Iya. Ya, selain Satpol PP urusannya itu. Iya, itu sudah ada couplingnya masing-masing Mas Febi. Baik, Ya. terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Saya ke Pak Dandim, Pak Eko Haryanto dulu. Pak Eko, tentu TNI samalah backup juga dengan polisi, bantu-bantu gitu. Bisa dijelaskan Pak, fungsi dari TNI terkait dengan pemilu 2024 karena Panglima TNI juga sudah menyatakan bahwa TNI netral, tidak ikut ini itu, termasuk juga tidak ikut-ikutan memasang atau menurunkan baliho. Silakan Pak. Baik, Pak Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama saya memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Saya rasa kegiatan yang diinisiasi oleh Tribun sangat-sangat bagus dan ini memberikan pemahaman buat kita semua. Apabila semua mempunyai pemikiran satu visi satu misi seperti ini, saya rasa pemilu damai seperti yang dicita-citakan kita bersama dapat terwujud dengan baik. Kemudian yang kedua, tadi selaras apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres bahwa saya selaku representasi dari institusi TNI sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, salah satunya adalah tugas OMSP. Ya. Di dalam beberapa tugas itu, salah satunya adalah membantu Kepolisian Republik Indonesia di dalam memberikan kegiatan yang berhubungan dengan keamanan. Ya. Intinya adalah terwujudnya bagaimana situasi dan kondisi di wilayah dapat aman dan nyaman dan dapat melaksanakan kegiatan menjaga agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman tanpa ada kendala suatu apapun. Demikian. Ya. Jadi firm ya Pak, TNI tidak ikut sana, tidak ikut sini ya, firm ya Pak ya? Jadi kami juga sama, sudah jelas arahan dari Panglima TNI, di-breakdown oleh Bapak Kasat kepada Bapak Pangdam di wilayah kami, Bapak Danrem. Kami jelas perintahnya adalah menjaga netralitas. Ya. Dan ini kami juga sama, kami juga punya buku saku tentang netralitas sama. Sama ya? Sama, ya selalu kami. Kemudian tidak saya bawa. Karena kami diwajibkan kemana-mana, kami bekali kepada anggota kami sebagai pedoman kami dalam bertindak agar tidak salah langkah. Ya. Jadi kami satu irama dengan Bapak Kapolres karena Panglima TNI dengan Kapolri sama-sama merupakan institusi yang salah satu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Demikian. Iya, terima kasih Pak Eko Haryanto, Letnan Kolonel. Dan saya sekarang menuju ke Mas Abdul Qadir nih, Mas. Kebetulan minuman kita ini warnanya mirip Pak dengan simbolnya PKS, tapi PKS bukan jadi sponsor Mas ya, enggak ya. Mas Abdul Qadir, saya kepingin dapat cerita dari Mas Abdul Qadir, meskipun Anda bukan muda-muda amat, tapi bisa disebut pemuda, bagaimana PKS terutama di Solo ya bersaing dengan sebelahnya Mas, di sebelahnya ya, PSI Mas, karena PSI punya simbol orang Solo. Ya kan, tapi kan berarti tidak gentar. Dan bagaimana PKS di Solo memanfaatkan sosmed yang ada supaya setidaknya mempertahankan suara PKS di kota Solo. Ini kan wilayah ngeri-ngeri sedap ini Mas, betul nggak? Silakan Mas Abdul Qadir. Baik, terima kasih Mas Febi dan undangan yang kami hormati. Baik, secara nasional sebenarnya PKS itu sudah merubah citra yang dulunya itu warna dominannya hitam dan putih, kita berubah jadi orange dan putih ya. Artinya itu kita menangkap bahwa potensi pemilih depan itu tuh ya milenial dan Gen Z. Kalau psikologi warna ngelihat warna oranye itu kan bersahabat, egaliter, hangat gitu ya. Dan apa namanya itu suka dengan perubahan. Oh gitu ya. Iya. Jadi berubah-ubah gitu Mas ya. Oh, enggak ya, enggak. Jadi semangat anak muda ini kan anti apa namanya anti mainstream. Anti mainstream ya, pengen menunjukkan diri sendiri kan gitu. Ya. Untuk konteks Solo, Mas Febi ya, kami ini menampilkan para caleg kan, caleg ini kan etalase partai yang kita jual kepada calon pemilih ya. Seperti yang kita tahu bersama ya, kualitas caleg di kota Solo ini beragam warna. Pertama, kuota perempuan itu sangat terpenuhi ya, 30% sudah kita terpenuhi. Kemudian seperti yang dibilang Mas Wasid tadi ini, Pak Bambang,
Ini kan kita istilahnya kan wasit, pemain gitu ya. Karena kan di atas kita ada timnas. Iya kan. Jadi istilah-istilah artinya fair play dalam bermain gini. Ini kan pemilu yang riang gembira kan gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ada kuota perempuan yang terpenuhi, juga ada kualitas caleg yang difabel, Pak. Jadi kita memang ingin menangkap kepentingan para difabel yang ada di masyarakat, karena memang kita menampilkan etalase partai ini salah satu calegnya adalah difabel yang ada di Jebres, Pak. Kemudian tadi ya Mas Febi bilang tadi, beberapa caleg kita juga ada yang influencer di YouTuber ya. Di Dapil 4 itu bisa kita bilang, jangan cari aja di Ikhwanul Muslimin itu dia itu YouTuber jualan peralatan komputer dan sekaligus mobil ya. Dalam arti kita pangsa pasar kita ini ya, Gen Z dan milenial itu kan kita tahu bersama, screen time-nya itu kan di HP nih. Akses informasi keseluruhan semuanya ini kan dia dapatnya dari HP. Maka ya kita strategi pemenangan perolehan suara ini yang kita harus memenuhi kanal-kanal media sosial yang ada di Indonesia, begitu Pak. Tapi PKS punya pasukan khusus enggak gitu? Untuk nangani sosmed, nangani dunia virtual ini? Ya, kalau secara nasional kita ada mengumpulkan para pemuda ini dalam satu gerakan, ya ini Garuda Keadilan atau GK. Ini di dalamnya itu ada banyak influencer yang sangat ahli di dalam bermedsos, kemudian juga mengulik tema-tema yang itu jauh dari hoax ya. Karena kan gitu Pak Mas Febi ya. Para Gen Z ini itu sangat pintar dan adaptif terhadap teknologi, sehingga mereka itu tahu betul mana yang hoax, mana yang editan gitu loh. Sebagaimana kita tahu kemarin itu kan balihonya itu kan meskipun dipasang kepala itu kan langsung ketahuan tuh. Ya. Karena Gen Z ini mainannya itu Canva, CapCut, ya kan. Artinya platform editing foto dan video itu mereka sangat paham betul. Sehingga kalau kita bilang Gen Z itu mudah termakan hoax, saya pikir enggak ya. Karena mereka itu familiar terhadap platform-platform editing foto dan video. Beda dengan generasi Facebook. Generasinya Facebook awal-awal 80-an itu ada berita yang disinformasi itu tahu aja langsung disebar aja gitu kan. Seperti pengalaman pemilu tahun-tahun kemarin. Kalau pemilu tahun-tahun ini saya lihat itu fenomena hoax dan disinformasi itu semakin menurun ya. Turun ya Mas ya? Turun ya. Karena yang muncul kemudian adalah kreativitas video pendek. Oh gitu ya. ya. Yang dijual di platform TikTok maupun Instagram. Jadi kalau di sosial media turun, yang di fisik naik, itu enggak ya? Jangan-jangan hoaxnya di sosial media turun, yang di lapangan yang naik gitu ya. Baik, terima kasih Mas. Sedikit Pak Mas Bebi ya. Ya. Nah, kita ini secara nasional PKS ini berubah dari warna hitam dan putih menjadi orange dan putih ini tidak sekedar semangat muda ya. Tapi juga tidak hanya sekedar umur muda tapi juga semangat muda gitu. Ya. Jadi kan ada ya secara umur muda tapi secara ide masa lalu kan ada. Ya. Gitu Pak. Ya, baik. Saya ingin kembali ke Mas Hakim nih. Mas Hakim, kita perlu wawasan juga dari Mas Hakim. Sebenarnya kelompok milenial, Gen Z atau kaum muda lah gitu. Biasanya apa yang dipakai mereka untuk menentukan pilihan politik itu apa? Referensinya apa? Apakah apa yang fenomena yang terjadi di sosial media seperti yang disebutkan oleh Mas Yoga sama Mas Hamenang tadi, mereka lama di sosial atau apa gitu yang menjadi referensinya? Silakan. Itu pertanyaan sangat menarik Mas Febri. Seperti apa sih, bagaimana cara generasi ini mencari informasi terutama dalam pengambilan keputusan politik. Kita lihat dulu pola kehidupan mereka Mas Febri. Generasi Z itu kira-kira sekarang sudah mulai milih itu kan kelas 3 SMA. Ya. Tapi itu kira-kira proporsinya tidak terlalu signifikan. Yang paling banyak nanti adalah generasi Z yang sudah usia-usia kuliah atau memulai karirnya. Nah, artinya apa? Mereka ini posisinya tidak bersama keluarganya.
mereka lebih banyak di luar dan bertemu dengan teman-teman sebaya. Komunitasnya ya Mas ya. Betul. Jadi ada perubahan referensi politik. Kalau dulu pilihan politik banyak dipengaruhi oleh orang tua dan kerabat. Ya. Kalau sekarang tidak, sangat dipengaruhi oleh klik atau peer group. Peer group ya. Dan peer groups itu biasanya di-maintain juga melalui sosial media. Ya. Gitu. Tapi ada satu catatan kecil bahwa walaupun mereka mendapatkan akses banyak sekali, tetapi kemampuan untuk mengelaborasi informasi politik sebenarnya juga cukup dangkal sebenarnya. Ya. Jadi walaupun mereka ada referensi sesama teman, tetapi mereka juga sama-sama didorong oleh informasi yang sifatnya sentimental. Nah, disinilah yang kemudian agak berbahaya ketika menggunakan sosial media. Saya tidak tahu sih apakah menurut teman-teman partai ini sesuatu yang positif atau negatif. Ya. Berbagai penelitian menunjukkan ya. Pola membenci mereka. Itu bisa di sosial media. Tetapi kita tidak bisa berharap opini itu terbentuk berkat informasi di sosial media. Oke. Gitu, Mas, ini satu lagi menarik ini untuk referensi buat bapak-bapak di parpol nih. Apa emang masang baliho ini efektif untuk menarik anak muda? Seperti yang dilakukan oleh PSI misalkan. Efektif nggak sih untuk menarik minat anak muda nyoblos PLI lalu milih Pak Prabowo Gibran karena didukung PSI Pak Prabowo Gibran gitu. Silakan Mas. Ya, sosial media sangat luas, tetapi aksesnya itu tidak luas dalam hal publik itu. Sehingga dalam hal ini, ketika sebuah partai atau kandidat baru masuk menjadi pemain baru, memang penting untuk meningkatkan popularitasnya, sehingga dikenal. Tetapi PR tersendiri untuk mengubah popularity menjadi elektabilitas. Oke. Nah, saya pikir untuk baliho, kalau misalnya mereka melihat, oh itu menarik, tetapi kemudian tidak ada sesuatu yang follow up, saya pikir juga tidak akan efektif. Jadi kalau hanya baliho tidak diikuti dengan yang lain, betul, ya kan, ngariung di darat, percuma juga gitu ya. Betul sekali. Ya. Itu demikian, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua, ada pengetahuan yang bisa kita ambil. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita perlu rehat sejenak. Kita saksikan video yang berikut ini. Nanti kita lanjutkan Mas, tenang aja. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan 3 langkah strategis dalam memberantas hoax mengenai pemilu 2024. Langkah pertama adalah edukasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat agar menjauhi hoax selama tahapan pemilu 2024. Kedua, selain berkolaborasi dengan penegak hukum, Kominfo juga berkolaborasi dengan berbagai platform digital. Langkah ketiga adalah upaya patroli cyber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak terpancing berita sensasional yang berpotensi memicu emosi dan tidak membagikan berita tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Budi Aris juga mengingatkan tentang bahaya penggunaan artificial intelligence AI untuk menciptakan hoax. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Sama dengan lembaga penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoax pemilu. Yang terakhir, meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Barangkali Mas Bambang bisa menyampaikan sesuatu, Mas, untuk itu. Monggo, silakan, Mas. Jadi Pak Febi ada sedikit tambahan dari saya. Yang pertama berkaitan dengan informasi kepemiluan dengan tahapan pemilu. Jadi seluruh masyarakat siapapun itu bisa mengakses informasi selama itu bukan informasi yang dikecualikan. Misalnya ada NIK dan sebagainya itu bisa melalui PPID kita. Jadi segenap seluruh masyarakat siapapun itu
sekarang dimudahkan tidak harus datang ke kantor KPU Surakarta, tetapi bisa dilayani dengan ngisi EPPID. Insya Allah nanti akan dilayani oleh petugas kita di kantor sekretariat, apa yang diminta, dan bahkan sekarang ini juga banyak mahasiswa yang juga magang di KPU Surakarta itu. Yang kedua, berkaitan dengan informasi, misal kalau tadi disampaikan Pak Febi berkaitan yang sekarang ini sedang berkontestasi di Kota Surakarta. Yang setelah kita tetapkan oleh KPU Surakarta tanggal 3 November kemarin, DCT, dan kita umumkan di tanggal 4, ada sekitar 496 kandidat atau calon legislatif yang ada di Kota Surakarta yang akan berkontestasi di 14 Februari 2024. Kemudian untuk masyarakat luas atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengakses, taruh tadi dikatakan Gen Z ingin mengakses, bisa melihat di satu medsosnya KPU Surakarta, bisa dilihat di websitenya KPU Surakarta. Jadi di sana ada lengkap dari partai PKB sampai dengan partai yang nomor 24 Partai Umat, semua data atau informasi tentang si calon ada. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan bahwa karena ini adalah Gen Z ini juga tadi saya katakan ada 20,54% di Kota Surakarta di DCT kita, dan data ini kan dinamis nih Pak Febri. Artinya bahkan di tanggal 14 Februari nanti yang masih berusia 17 tahun selama punya KTPL, alhamdulillah KPU Surakarta juga bekerjasama dengan baik dengan Disbuduk Capil Kota Surakarta yang sudah berusia 17 tahun, yang sudah bisa rekam KTPL, insya Allah nanti juga itu nanti bisa diharapkan nanti bisa menggunakan hak pilihnya. Harapannya ya satu, tentunya selain Gen Z ya seluruh masyarakat yang sudah punya hak pilih, nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, datang ke TPS, dan nanti bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, dengan pikirannya masing-masing secara kritis, bisa dikepoin tadi saya sampaikan, rekam jejak si calon nanti, dan untuk informasi apapun, segenap lapisan masyarakat bisa mengakses di EPPID kita layani. Kemudian yang terakhir, ya berharap pemilu ini berjalan dengan luber, jurdil. Saya berharap KPU Surakarta juga bisa bekerjasama dengan multi pihak mensukseskan pemilu. Dengan cara apa? Ya anak-anak muda bisa berpartisipasi untuk mengawasi pemilu, bisa berkontribusi sebagai petugas KPPS, bisa juga berperan lebih lagi, misal bagaimana agar kaum muda nanti, anak-anak muda ini juga ikut mengkampanyekan pemilu damai. Kemudian selain di medsosnya KPU Surakarta juga kita berharap di komunitas-komunitas sadar pemilu, komunitas-komunitas yang anak-anak muda ini juga bisa mensukseskan pemilu 2024. Kemudian bagi saya karena ini pemilu yang luar biasa, pemilu terbesar di dunia, ya sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang biasa, tetapi menjaga persatuan inilah sebenarnya yang menjadi kewajiban kita sebagai anak bangsa. Itu Pak Febi, sebelumnya saya juga mohon pamit karena di jam ini saya harus geser ke media sebelah karena HP saya tadi bunyi terus, saya harus geser. Jadi saya terima kasih, saya berharap Tribun juga menjadi salah satu pilarnya demokrasi dengan menyampaikan informasi-informasi kepemiluan dan bisa menjadi partner penyelenggara pemilu. Harapannya agar masyarakat Kota Surakarta paling tidak tahu informasi kepemiluan dari sudut pandang umum bisa disampaikan secara jelas dan gamblang. Saya rasa itu. Terima kasih. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Pak. Adakah dari Bawaslu Kota Solo? Ada enggak? Nah, Mas, karena Mas Bambang geser supaya kursinya kan enggak elok kalau kosong. Silakan Mas, menduduki kursi panas nih. Ya, ini ya lintas nih. Ayo Pak. Ya. Nah ini silakan. Saya ingin menyapa Pak Sumartono. Pak Sumartono, Pak, ini kan Bapak tokoh masyarakat nih. Mic-nya teman-teman? Oh sudah ada. Pak Sumartono bisa dong memberikan satu pendapat begitu sebagai tokoh masyarakat Kota Surakarta, Pak ya, mengenai pemilu kali ini, Pak. Ini kan, wah, asik lah, ngeri-ngeri sedap lah gitu. Apalagi tokoh-tokohnya tuh semua center. Jadi Solo ini Pak sekarang bukan hanya kota budaya, sekarang menjadi center of politik seperti yang Pak Kapolres juga bilang. Silahkan Pak, berbicara. Ya, terima kasih Pak Febri. Saya sendiri sebenarnya bukan tokoh Pak. Saya ini pelayannya orang Solo, pegawainya orang Solo, tepatnya.
Iya, saya sangat senang dengan tadi jumlah pemilih yang generasi Z ini. Info sekarang dengan digital ini kan luar biasa. Tidak seperti saya waktu masih muda, pernah muda kan dulu. Ya. Waktu milih kan partainya cuma 3, ya paling ikut temen lah karena calonnya juga ya itu aja kan. Iya. Tapi sekarang kan kita harus betul-betul belajar untuk memilih dengan benar karena kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita. Saya sangat terkesan apa yang disampaikan Pak Dahlan Dhani tadi. Pilihan sekarang itu untuk puluhan tahun ke depan. Ya. Kalau kita salah milih akan jadi apa Indonesia? Ya. Padahal kita bisa menikmati sekarang ini seperti ini kalau kita dihamas kan tidak bisa Pak. Karena perang. Kemerdekaan ini bukan hadiah. Perjuangan yang kita berjuang dengan darah dan nyawa agar kita sekarang bisa menikmati dan harus menjaga kebinekaan di Indonesia. Ya. Ini yang saya selalu pesankan ke generasi muda sekarang kalau saya diminta sharing. Jadi saya berharap siapapun pilihan kita itu tentunya Tuhan ikut berperan yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Jadi kita memilih dengan belajar, memilih dengan benar dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Menurut saya itu yang penting. Dan waktu saya belajar Interfaith dan Peace Program itu bahwa perdamaian ini diinginkan oleh segala bangsa. Kalau kita mundur ke belakang, setelah 98 kerusuhan Mei, Solo hancur total. Iya Pak. Berapa puluh ribu saudara kita nganggur yang bekerja sehari untuk hidup sehari. Ya. Itu yang paling kasihan. Belum lagi investor tidak masuk semua. Sejak Pak Jokowi, Pak Rudi, Pak Purnomo, sampai sekarang, Mas Depan, bahwa sumbu pendek di Solo sumbunya sudah dihilangkan. Ya. Apalagi tadi saya ngomong dengan Pak Kapolres, Pak Dandim yang sudah bersama-sama menjamin keamanan kota Solo. Bahwa perdamaian ini tidak hanya bisa dengan slogan, hanya dengan didoakan, tapi dengan kerja nyata. Dengan kontribusi nyata kita masyarakat atau wong Solo. Jadi setelah tahun kemarin mulai Natal, Imlek, kemudian Lebaran, Hari Raya Hindu dan Waisak semua bisa dilaksanakan di balai kota. Dan Solo menjadi kota toleransi. Ini luar biasa, ini perjuangan wong Solo menurut saya yang semua berkontribusi sekecil apapun berkontribusi nyata. Jadi marilah kita terus pertahankan ini, kita bersama-sama menikmati pesta demokrasi, kita tidak salah memilih yang paling baik di antara semua yang baik. Tentunya kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Kita berharap bahwa yang berkompetisi ini tidak mengorbankan rakyatnya. Ya. Karena mereka ingin melayani rakyat, ya tentunya harus ingat jangan mengorbankan rakyatnya. Memberi contoh bahwa kita semua bisa memilih, bisa menikmati pesta demokrasi dengan aman, damai, dan memilih dengan nyaman. Terima kasih. Ya, tepuk tangan Pak Sumartono, luar biasa Pak. Sebagai sesepuh ya Pak ya, nasihatnya perlu kita dengar. Dan saya kepingin juga dari Bawaslu ini sebagai wasit ini, silakan Mas. Sebagai wasit ini kan perlu ngawasi, saya nggak tahu apakah tugasnya pengawas itu cuma bilang awas. Atau memang betul-betul termasuk ini Pak, sosmed, ngawasi sosmed ini kan susah-susah gampang Pak ya. Lebih banyak susahnya ketimbang gampangnya. Barangkali bisa disampaikan berapa banyak sih sebenarnya akun yang bisa dipakai oleh para kandidat ini, para anggota, baik itu presiden, calon anggota DPRD, DPD, termasuk masa menang ini juga kan, barangkali punya banyak akun gitu kan, jangan-jangan dipakai akunnya robot semua. Silakan Mas. Terima kasih Mas Babi. Jadi yang pertama saya kira hajatan pemilu 2024 ini menjadi hajatan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk rekan-rekan muda, milenial maupun Gen Z. Karena kita tahu bahwa pemilu itu adalah konflik yang dilegalkan sebenarnya. Oh, konflik yang dilegalkan. Konflik yang dilindungi oleh undang-undang. Yang satu pengen bertahan pada kekuasaan, yang satunya pengen memperebutkan kekuasaan. Nah, cara-cara itu kemudian yang kira-kira menjadi keniscayaan ketika ada gesekan antara peserta pemilu, entah partai politik, tim ses maupun paslon itu sendiri. Ya. Apalagi kalau kemudian sekarang yang perang adalah antar buzzer. Ya. Buzzer satu dengan yang lain.
Itu menjadi ranah yang kemudian menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Yang kedua, saya kira pemilu itu sebenarnya bagi rekan muda ini bagian untuk kalian memberikan reward atau punishment. Kalau kemudian yang berprestasi baik, yang punya legacy baik, yang kemudian memperjuangkan hak-hak kaum muda misalnya, atau hak rakyat untuk mensejahterakan, untuk membuka lapangan kerja yang banyak, legacy-legacy yang baik, itu mestinya diberikan reward. Tapi sebaliknya, kandidat yang kemudian rekam jejaknya kemudian pernah tersandung kasus hukum, korupsi, atau kemudian terlibat dalam perusakan lingkungan misalnya, isu lingkungan. Saya kira ini menjadi punishment. Ya. Jadi esensinya sebenarnya di situ. Bagaimana kemudian kita menagih tanggung jawab mereka. Nah, pada dataran ini saya kira rekan muda, generasi milenial maupun Gen Z ini menjadi kunci, Mas, key factor ya. Yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Mas Dani, Mas Dahlan ya. 60% rentang usia 17 sampai 39 itu menjadi milik kaum muda, milenial Gen Z. Artinya apa? Ini ekuivalen dengan jumlah 115 juta suara yang akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Yang kedua, generasi milenial dan Gen Z ini saya kira dulunya itu dipersepsikan apolitis. Ya, betul. Tapi sekarang bisa Bapak Ibu lihat, anak remaja yang kuliah di Australia, namanya Bima, ya. Dia mengupload isu infrastruktur rusak, viral berhari-hari, dan ditanggapi oleh Pak Presiden RI kemudian langsung cek ke lapangan. Artinya apa? Artinya anak muda itu sekarang punya kepedulian terhadap isu-isu publik, isu-isu lingkungan, isu-isu kesehatan, yang dia dengan caranya sendiri, dengan perlawanan digital. Itu saya kira hal yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, yang ketiga, kondisi regional dan global juga kemudian ada peremajaan politik bahasanya. Ada Sanna Marin misalnya, Perdana Menteri Finlandia, umur 38 dia jadi Perdana Menteri. Ada Jacinda Ardern misalnya, dari New Zealand ya. Itu juga muda. Artinya apa? Anak muda yang kemudian dipersepsikan yang tadi bahasanya Mas Hakim belum matang. Tapi pada satu sisi sebenarnya mereka punya cara untuk kemudian melawan sesuatu yang kemudian established. Dia pengen keluar dari mainstream itu. Nah, Bawaslu tentunya kemudian bergandeng tangan dengan komunitas-komunitas digital di Solo, terutama Mavindo ya, kita sudah MOU dengan Mavindo, kemudian juga dengan UNS Mas, dengan cybernya relawan UNS, kita juga nanti akan launching mungkin di tanggal 27 untuk kemudian berbarengan mengawal proses sosmed itu kemudian bagaimana diisi dengan narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang kemudian mencerdaskan. Bukan narasi yang saling membuli, saling menjatuhkan, apalagi kemudian digesek dengan sentimen sara. Ini menjadi, saya kira menjadi tugas kita bersama untuk kemudian menjadikan pemilu menjadi pembelajaran politik yang baik untuk generasi muda. Saya kira itu Mas. Mas Budi, apa emang di Bawaslu juga ada patroli cyber untuk ngawasin sosmed-sosmed itu? Ada Mas, ada, jadi ya? di tingkat Bawaslu RI kita sudah kerjasama dengan Kominfo, dengan platform digital. Oh ada ya, ada. Patrolinya ada ya? Ada. Okay. Itu. Mas ini satu lagi supaya orang juga nggak salah paham. Ini kan masa kampanye kan belum jalan ya Mas ya? Betul kan ya? Betul. Iya toh.
Tapi balihonya tuh ngalah-ngalahin pohon pisang banyaknya Mas. Itu bolehkah kayak gitu itu Mas? Atau gimana itu? Agak susah menjelaskannya. Ya, susah ya. Tapi begini, masa kampanye yang kemudian dilahirkan dari produk politik Undang-Undang 7 nomor 17, itu kan produk politik dari teman-teman partai juga yang di Senayan, terutama di Komisi 2 Mas. Ya, yang tahun 2019 kemarin masa kampanye panjang Mas, 6 bulan. Ya. Sekarang cuma 75 hari. Ya. Incumbent diuntungkan Bapak, tapi untuk kemudian yang newcomer, babak belur ya Mas. Ya, nah, di Undang-Undang 7 2017 itu memang ada masa di mana mereka melakukan sosialisasi. Ya. Jadi tanggal 3 November kemarin ditetapkan menjadi daftar calon tetap. Ya. Tanggal 4 sampai tanggal 27 mereka punya masa yang namanya sosialisasi. Jadi boleh pasang baliho, boleh memperkenalkan gambar, asal tidak ada ajakan. Tidak ada gambar paku, coblos saya. Tapi kalau kemudian hanya nama, kemudian ada lambang partai, nomor urut, tidak apa-apa. Tadi ajakan nggak boleh ya Mas ya? Ajakan tidak kalau boleh. Kalau tangannya begini, fotonya nggak apa-apa ya? Kan ajakan juga Mas ini Mas. Tangannya begini sambil begini. Jadi baru nanti tanggal 28 November sampai 10 Februari itu dibuka masa kampanye. Itu pun saya kira nanti kampanyenya lebih pada kampanye yang sifatnya dialogis, ya. Yang kita pengen kita lihat di situ, bukan kampanye yang sifatnya kemudian saling menjatuhkan lah kira-kira. Ya. Itu ya Mas Budi ya? Siap. Baik. Sekarang saya kepingin kepada benar-benar generasi Z ini. Mas Hilmi As-Sidiki, Ketua BAM UNS, adakah? Mas, ini jos ini Mas Hilmi. Mas Hilmi, sebagai mahasiswa Ketua BEM ini, Anda melihat nggak menjelang pemilu kita 2024 itu asik atau nggak asik? Ya kan, kalau si lagunya Ivan Fals, asik gak asik kalau tidak saling cubit, kan itu. Silakan Mas. Oke, sebenarnya kalau pandangan saya pribadi seperti ini Pak. 2024 ini nanti DPT-nya kalau nggak salah 52% ya. Betul. Itu adalah pemuda gitu. Jadi anak muda ini dijadikan narasi-narasi penting gitu dalam pemilu 2024. Bahkan sekarang jualannya itu tagline-nya adalah anak muda. Ya. Partainya anak muda, PSI gaungkan itu gitu. Partai lain gaungkan itu, capres satu gaungkan capres anak muda, gagasan anak muda, capresnya anak muda, semua jualannya jualan tentang anak muda. Gitu. Kalau seumpama mungkin kita lihat di 2019 itu adalah mungkin jualannya adalah jualan-jualan terkait ideologi atau pembagian kelompok agamis, nasionalis dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin saat ini narasi jualannya itu adalah narasi anak muda. Ya. Kita lihat kemarin mungkin di awal-awal bulan Februari gitu ya, ada salah satu partai yang tidak perlu saya sebutkan mungkin membuat jingle dan tarian-tarian jogetan-jogetan gitu ya, yang gini-gini gitu. Oh pan. Betul. Pan. Ya. Pan selalu di depan itu ya. Itu untuk menggait-gait apapun dilakukan. Dan ternyata ketika PAN kemarin dibully habis-habisan gitu ya, membuat jingle-jingle seperti itu, nggak lama kemudian akhir-akhir ini kalau nggak salah gitu ya, PKS juga buat gitu, joget-jogetan juga gitu. Ya Mas, ada nggak Mas? Ada kalau nggak salah. Abdul Qadir. Kemarin sempat PKS masuk bikin di juga political lagu. jokes kalau nggak salah itu. Itu masuk juga gitu. Bikin jogetan dan tarian-tarian di TikTok khususnya sekarang. Ya. Gitu. Ini kan jadi menarik gitu. Semua partai mengklaim bahwasanya partainya anak muda, semua capres mengklaim miliknya anak muda gitu. Nah tapi ada satu poin yang pada akhirnya perlu digarisbawahi gitu, terutama bagi para bapak-bapak yang di depan gitu ya, bahwasanya jangan jadikan anak muda ini sebagai objek politik. Ya. Yang cuman jadi bahan jualan gitu. Yang cuman jadi diiming-imingin oleh sesuatu gitu. Ya. Tapi jadikan anak muda ini sebagai subjek politik itu sendiri. Loh Mas, PSI jadikan anak muda jadi ketum loh Mas. Nah, itu kalau semama Mas Kaisang sebagai anak presiden jadikan ketua partai gitu.
Oh, jadi Mas Kaisang itu jadi ketua umum PSI bukan karena anak muda tapi karena anak presiden. Wah, gitu. saya tidak mau berkomentar akan hal itu. Gitu. Nah, tapi itu yang pada akhirnya perlu garis bawahi, bahwasanya jadikan anak muda ini sebagai subjek politik. Pun isu-isunya yang dibawa, gitu. Isu-isu yang dibawa apakah selama ini mewakili anak muda. Jangan sampai yang dibawa cuma narasi-narasi anak muda, ternyata isu-isu politiknya atau isu-isu terkait demokrasinya bukan dibawa tentang anak muda gitu. Kita mungkin lihat ya beberapa bulan kemarin ada rilis bahwasanya generasi Gen Z ke depan akan susah memiliki rumah, gitu. Ya, akan betul. susah memiliki tempat tinggal. Nah, bagaimana tentang isu-isu seperti ini gitu? Jangan sampai justru anak muda ini dijual di pemilu 2024 ini nanti, semua mengklaim miliknya anak muda, semua mengklaim bahwasanya adalah partai anak muda, tapi isu-isu yang dibawa bukan isu anak muda. Ya. Mungkin seperti itu. Baik, tepuk tangan buat generasi muda kita. Kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ya. Saya berharap sih ada yang memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Ya, jadi yang hadir, tolong disiapkan pertanyaan ya atau pernyataan terkait dengan pemilu 2024 ini. Dan sebelum menuju ke sana, kita saksikan tayangan berikut ini. Disrupsi teknologi digital mendorong setiap lembaga untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau talenta digital yang mumpuni. Untuk memperkuat keterampilan digital, Kementerian Kominfo telah memiliki beberapa program, antara lain program pelatihan literasi digital, Digital Talent Scholarship atau DTS, dan Digital Leadership Academy atau DLA. Program literasi digital telah berjalan sekitar 7 tahun dengan mencetak puluhan juta talenta digital. Sedangkan melalui program DTS, Kementerian Kominfo menyediakan modul keterampilan digital menengah yang lebih spesifik. Kemudian melalui program DLA, Kominfo memfasilitasi pelatihan tingkat lanjut tersebut diperuntukkan pimpinan di C-level baik pimpinan lembaga, perusahaan, komunitas di sektor privat dan publik. Pelaksanaan program DLA bekerja sama dengan 8 universitas ternama di dunia, antara lain dengan Tsinghua University, National University of Singapore, Oxford University, Cambridge University, Imperial College London, Harvard Kennedy School, Cornell University, dan MIT. Mimpi itu sederhana, asal ada teman untuk selamanya. Mimpi itu tidak hanya ada dalam gedung tinggi. Mimpi ada di tengah lintasan yang membara. Bakar semangat, banggakan Indonesia. Mimpi itu bukan untuk segelintir orang. Bersama-sama raih kebebasan, tumbuhkan semangat penuh harapan. Mimpi itu wujudkan tekad bersama yang bisa dikenang selamanya. Mimpi itu berani bahagiakan yang tercinta. Wujudkan mimpi penuh arti bersama Honda, satu hati. Baik, adakah yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Sebutkan dari mana Mas, terus mau nanya apa kepada siapa atau ditujukan kepada kita semua. Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Mario Prakoso, saya dari Mahardika. Dan dalam hal ini saya mau membuat pertanyaan dalam pernyataan. Oh, tadi dua sekaligus ya, Iya. pertanyaan dan pernyataan. Ya, Silakan. kayak sama kayak panelis-panelis kan di depan. Jadi kalau kita menilik temanya ini kan harusnya mendefinisikan tentang bagaimana menciptakan kedamaian dalam pemilu. Ya. Bukan mendefinisikan tentang Gen Z. Ya. Apalagi yang mendefinisikan ini adalah generasi baby boomers yang kolonial, Ya. gitu loh. Dan kalau kemudian yang dijadikan sebagai pembahasan adalah
bagaimana menciptakan kedamaian pemilu. Dari tadi saya tidak mendengar satupun bagaimana bentuk visi misi dalam menciptakan pemilu damai dari setiap partai politik, bahkan penyelenggara. Dan dalam hal ini, misalnya tadi dari Bawaslu mengatakan ada patroli di media sosial. Saya masih agak sedikit skeptis ya, karena misalnya nih, kita tahu cybercrime yang terjadi misalnya penipuan, kirim undangan yang ternyata itu adalah APK. Itu sekelas Kapolres, mohon maaf Pak Iwan, itu saja laporannya sangat banyak dan itu harus dilimpahkan kepada Polda. Dalam hal ini kita perlu memberikan masukan kepada negara. Pemilu harus dijadikan ajang untuk memperbaiki bahwa kita masih sangat lelet dalam merespon digitalisasi. Bagaimana kemudian orang yang lapor penipuan, apapun yang disebabkan di dalam dunia digital itu tidak pernah direspon dan itu berhasil komplit dikembalikan uangnya. Dan saya yakin paling banyak di sini yang tertipu dengan urusan-urusan penipuan cybercrime itu. Nah, ini solusinya seperti apa gitu loh. Kalau kita berbicara digitalisasi, karena ini bukan bicara generasi sebenarnya, tapi pengadopsian dan bagaimana kita mampu untuk menyesuaikan diri dengan teknologi. Nah, kalau kemudian dalam hal ini para politisi di depan ini tidak mampu merumuskan perdamaian, berarti ada satu yang kurang, janji. Dari tadi nggak ada janji-janjinya. Politisi kan harusnya atur janji dong. Biar kita bisa ya minimal janji mana lah yang paling bagus kan. Kita bisa milih gitu loh. Tapi yang nggak ada. Nah, ya walaupun masa kampanye tanggal 28 ya, tapi kasih janji kan nggak apa-apa. Kan nggak ngajak, cuma janji aja. Janji. Gitu. Ya. Nah, itu pernyataan saya. Pertanyaan saya adalah terutama untuk penyelenggara. Kira-kira nih, mohon maaf ini Pak, di 2024 nanti. Itu adalah pemilu satu-satunya yang semuanya serentak. Ya. Dan kita tahu di 2019 evaluasinya adalah Tar. Ini mic-nya udah gugup mic-nya. Iya, lanjut. Di 2019 banyak sekali penyelenggara yang kelelahan dan mengakibatkan kematian. Itu dievaluasi enggak? Adakah bentuk-bentuk baru di 2024 agar hal tersebut bisa diminimalisir? Itu yang kemudian menciptakan hoax juga di pasca 2019. Ditengarai bahwa penyelenggara itu meninggal disebabkan karena diracun. Ada kecurangan pemilu. Padahal itu bisa jadi adalah karena kelelahan. Itu diantisipasi enggak? Negara kita berbenah enggak dalam hal ini? Karena di 2024 semua serentak loh. Baik pilkada, pileg, pilpres, itu semuanya dalam 1 tahun. Bagaimana kemudian ini dilihat? Jangan sampai karena hari ini kita melihat drama-drama yang begitu kolosal antara kubu yang sudah sangat lama menjalin keharmonisan lalu harus berpisah karena ada ya sedikit pembagian kekuasaan yang ya itu juga berbicara tentang masa depan tentu saja, menyebabkan hak-hak kita sebagai rakyat dan kedaulatan kita itu diampuni dalam 1 tahun. Bagaimana kemudian ini dilihat? Jangan sampai karena hari ini kita melihat drama-drama yang begitu kolosal antara kubu yang sudah sangat lama menjalin keharmonisan lalu harus berpisah karena ada ya sedikit pembagian kekuasaan yang ya itu juga berbicara tentang masa depan tentu saja, menyebabkan hak-hak kita sebagai rakyat dan kedaulatan kita itu diamputasi. Maka rakyat juga masih tetap mengamati. Dalam hal ini muncul istilah no viral, no justice. Holokrasi lah istilahnya. Sebenarnya yang ditakutkan kan itu. Bagaimana kemudian sesuatu itu menjadi viral, maka hukum berlaku di situ. Kalau dia nggak viral pasti nggak akan ada hukum. Dan Gen Z akan berada pada titik itu. Nah, kira-kira nih kalau kita bicara teknologi, ada nggak janji-janji dari politisi-politisi di depan? Ya, kupikir itu mewakili dari capres-capres semuanya lah ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan sebenarnya koalisinya. Solo, monggo silahkan diaturkan janji-janjinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Kalau ini yang pertama ini soal cybercrime. Tentu kalau cybercrime itu yang bisa jawab ya Pak Kapolres. Ya kan Pak ya? Bagaimana polisi, mohon izin untuk mic-nya buat Pak Kapolres untuk
bagaimana merespon cybercrime terutama yang ada kaitannya sama pemilu. Apakah juga melakukan patroli cyber gitu ya di wilayah ini. Silahkan Pak Kapolres. Terima kasih Mas Bendi. Seperti saya sampaikan di depan bahwa dimensi dan spektrum tugasnya polisi itu memang dari hulu ke hilir. Ya. Artinya kejahatan itu adalah bayang-bayang peradaban, shadow civilization itu pasti, dan kita mengikuti itu. Itu tidak bisa kita tolak karena memang 4.0 itu membawa gitu. Jadi kejahatan pun bermetamorfosa. Mereka juga mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi. Kalau bagaimana kami menangani, tentunya betul dikatakan tadi apa namanya pernyataan dan pertanyaannya, betul. Kejahatan menggunakan platform digital itu bukan hal yang mudah, Mas. Ya. Jujur kita mengatakan bukan hal yang mudah, tapi bukan tidak mungkin. Sudah banyak yang kita ungkap. Kalau ditanyakan kenapa belum bisa diungkap semuanya, karena memang proses. Seperti sebagai contoh, saya berikan hal yang mudah saja. Ya. Yang paling mudah penipuan-penipuan yang seperti menggunakan APK tadi seperti itu, kita sudah pernah kejar sampai ada yang terungkap. Ya. Menggunakan nomor pejabat yang dihack. Ya. Itu sudah ada yang kita kejar dan terungkap. Dan kenapa butuh waktu lama? Karena memang ada regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemegang regulasi intinya, Menkominfo misalnya. Kami harus meminta sebagai contoh mungkin IP address yang digunakan, kemudian mungkin jika kaitan dengan handphone itu emailnya apakah masih menggunakan itu, kemudian setelah kita dapat itu kemudian transaksinya lewat bank apa, di bank itu kemudian dia hit and run ngambil kemudian hilang, akun ditutup. Nah, seperti tahapan-tahapan penyidikan inilah yang kemudian membuat waktunya lama. Tapi bukan tidak mungkin sudah ada yang terungkap dan mungkin dalam jumlah besarnya juga sudah ada. Yang kecil-kecil bukan kita mengesampingkan yang kecil, tapi tentunya dengan jumlah yang cukup banyak ini kita juga sertai dengan literasi digital sehingga masyarakat tidak terbawa ataupun tertipu dengan hal-hal semacam ini. Memang itu sudah kita prediksikan, Mas Rebi. Artinya perkembangan zaman pasti akan itu, pun demikian dengan pemilu. Pimpinan kami juga menyatakan bahwa Direktorat Cyber kami, Polri mempunyai direktorat baru yaitu Direktorat Cyber, dipimpin seorang Brigadir Jenderal di bawah Barreskrim, itu juga akan membentuk akan membentuk kekuatan patroli cyber, di mana patroli cyber ini juga akan di breakdown ke bawah Polda-Polda dan Polres. Ya. Kami pun mungkin nanti bisa berkunjung ke Polresta Surakarta. Alhamdulillah Mas Febi, kami sudah menyiapkan sebuah command center, di mana command center itu merupakan gabungan dari Traffic Management Center sekaligus command center untuk kendali keamanan ketertiban masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai macam platform media sosial. Nah, dari situlah nanti minggu ini sebenarnya saya jadwalkan kami ketemu dengan Mavindo, karena Mavindo tadi disebutkan Pak Menkominfo tadi adalah salah satu lembaga di Indonesia yang menyoroti khusus mengenai anti hoax dan anti fitnah, seperti itu. Dan ini menurut kami relevan untuk menghadapi pemilu. Kalau beliau tadi menanyakan langkah nyata kami, saya akan melangkah demikian. Novelty kami dalam jarak dekat itu. Nanti kami akan meng-guide Mavindo, kemudian secara teknis kami juga akan mendatangkan, jika perlu kami hire pakar, seperti dari universitas kan, kita ilmuwan, kemudian polisi kan kami tatarannya ada beberapa bidang yang memang kami tidak tahu. Artinya kami harus minta saksi ahli bagaimana mendeterminasi kejahatan-kejahatan yang dimensinya berkembang kemana-mana. Nah, seperti ini kita gunakan, Mas. Jadi kami tidak berhenti pada satu titik. Oke, sekarang mereka di situ kami belum nyampe. Enggak, kami akan kejar. Kami akan kejar. Kalau perlu kita gunakan memang source yang lainnya, yang memang polisi memang cetakannya bukan untuk expert di semua bidang, Mas. Kita akan bisa koordinasi dengan ilmuwan seperti beliau yang ada di depan, psikolog nanti juga bisa kita ambil, kemudian ahli IT bisa, anak-anak muda kita manfaatkan yang memang benar-benar dia di bidang IT. Jadi artinya kalau menanyakan langkah nyata kami sudah beroperasi. Traffic Management Center kami itu menjadi command center yang nantinya akan menjadi cyber patrol, di mana nanti itu akan memonitor akun-akun. Karena kami sudah mempunyai searching engine. Sebagai contoh misalnya, hari ini katakanlah Tribun mengadakan ini, kami searching aja, masukin nama siapa yang ada beliau panelis di depan. Nanti nama itu muncul di mention berapa kali. Jika memang Tribun sudah men-share di YouTube-nya atau nanti akan muncul, Mas. Kami punya searching engine yang berdasarkan artificial intelligence yang ada di sana. Algoritmanya ini akan muncul di sana. Siapa bagaimana. Insya Allah itu merupakan langkah step kecil kami yang harapan kami bisa kedepannya bisa bermanfaat pada pemilu. Dan kami menyadari itu nanti yang akan kami hadapi. Sudah di warning beliau-beliau tadi, ada penyelenggara, ada pesertanya. Pasti itu. Kenapa? Ya tadi kan memang eranya sudah tidak mungkin manual-manual lagi, Mas. Eranya sudah menggunakan platform-platform digital.
Ya kami harus mengikuti karena memang kami ada di sana, regulasi di sana menciptakan Kaptimas dari semua segmen, dari semua dimensi masyarakat. Demikian Mas Febi. Ya, terima kasih. Saya ini untuk menjawab pertanyaan tadi, ini Mas Budi tampaknya yang harus menjawab supaya bagaimana supaya tidak terulang kembali Mas. Tahun 2019 saya tahu, saya pernah mengikuti satu workshop gitu, satu diantaranya adalah membatasi usia ya Mas ya, kalau tidak salah. Tapi monggo silakan Mas Budi. Ya, terima kasih. Tadi siapa? Mas Mahardika ya? Oke. Mario ya, Mario. Jadi saya kira ini representasi dari generasi kritis ya, generasi kritis yang kemudian rasa ingin tahunya besar, dan saya kira ini hal yang positif. Yang pertama terkait dengan banyaknya jatuh korban di pemilu kemarin. Ya. Ini sebenarnya domainnya KPU ya, karena KPPS itu hierarkisnya adalah dengan KPU, saya di Bawaslu. Tapi saya akan mencoba membantu untuk menjawab itu. Rata-rata yang kemudian bertugas di KPPS itu memang usianya atau kemudian biasanya diambil dari tokoh masyarakat setempat. Dan rata-rata usianya kemudian ada yang sepuh, ya. Separuh sepuh, separuh kira-kira muda lah. Nah, ada beberapa simulasi yang sudah dilakukan oleh KPU RI, tapi kita tidak tahu pasti apakah akan dipakai di tahun 2024. Yang pertama adalah simulasi untuk kemudian ada 2 shift, ya. KPPS itu ada 2 shift nanti. Shift yang kemudian menghitung hitungan legislatif, kemudian juga menghitung yang presiden dan DPD. Ya. Itu baru simulasi ya. Kemudian juga terkait dengan batasan umur, ya. Kalau kemarin itu persyaratannya minimal 25, tapi sekarang bisa 17 tahun sudah. Oh bisa. Sehingga rekan-rekan muda kalau pengen kemudian menjadi KPPS, saatnya sekarang berkontribusi di pemilu 2024. Jadi jangan dipercayakan kepada tokoh tua. Anak muda harus kemudian juga gabung di wilayah-wilayah kerja kepemiluan. Ya. Nah, yang terakhir menurut saya data dari penelitian UGM kalau tidak salah. Yang meninggal itu kemarin biasanya mereka sudah punya komorbid. Oh, ya. Penyakit bawaan ya Pak ya. Komorbid. Sementara proses seleksi atau rekrutmen di tingkat KPPS tidak sampai kemudian sehat jasmani rohani komplit kan tidak mungkin. Ya. Kerja hanya kemudian cuman berapa minggu diminta persyaratan sehat jasmani komplit yang biayanya tentu mahal, kosnya mahal. Dan saya kira ini menjadi PR besar kita semua ya. Belum lagi proses pemilu dengan mencoblos itu sebenarnya proses yang primitif, Mas. Iya, karena di berbagai negara itu sudah dengan cara dicontreng. Nah, di bonus demografi 2024 atau nanti setelahnya, saya kira bisa diubah itu pola mencoblos dengan mencontreng, karena literasi pendidikannya sudah mulai baik di sana. 204 juta tanggal 14 Februari kita dapat 5 surat suara. Ya. Waktu mencoblos hanya berapa menit di situ. Mumet Pak ya, melihat kartu suaranya. Ini PR besar kita semua emang. Tapi apapun saya kira bagaimana kemudian dari waktu ke waktu saya kira pemilu memang harus kemudian selalu ada inovasi baru ya, inovasi baru. Ya. Saya kira itu Mas. Ya. Jadi nanti untuk pertanyaan visi misi nanti di closing statement saja Mas. Sekarang saya menuju ke penanya kedua. Nih, monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para narasumber, saya mewakili PCNU juga sekaligus mewakili Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surakarta. Jadi kalau Mas tadi yang generasi Z atau M ini menuntut
janji kalau kami meminta komitmen. Mumpung ini ada sahabat-sahabat saya dari representasi dari semua partai politik yang akan bersaing nanti di 2024, ini kami minta untuk betul-betul komitmen bisa menjaga Indonesia, bisa menjaga Solo ini tetap aman, nyaman, dan kondusif. Karena kami dari Indonesia, we're ready. Let's have fun. Luwak Pahit Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Jadi kita rekonsiliasinya, merajutnya ini yang tidak mudah. Bahkan Solo dari kota toleran nomor 38 di 22 menjadi kota toleran nomor 9, hari ini sudah nomor 4. Tapi saya melihat potensi-potensi ketidakdewasaan dari tokoh-tokoh ini, baik nasional maupun yang ada di tingkat kota ini, untuk membentur-benturkan satu dengan yang lain. Pemilu ini harus dilihat dengan persaudaraan. Ketika kita positif melihat karena yang di depan kita adalah saudara kita, ini insya Allah tidak akan ada kebencian, tidak akan ada selesai nanti selesai. Juga kepada generasi Z maupun generasi M, ini kami menghimbau untuk tetap mengedepankan adab dan etika. Jadi jangan sampai justru membangun peradaban baru yang jauh dari budaya ketimuran. Tapi hari ini sebenarnya hashtag atau tagline-nya adalah kita ini memulihkan peradaban. Jadi itulah yang perlu dipelajari bersama. Kalau kami, ini saya di usia sekitar 45 tahun, saya tidak mau dikatakan kolonial, tapi saya juga sudah tidak milenial dan zilenial. Artinya kami di generasi tengah ini yang akan mengedukasi dari generasi M sama Z nanti biar tidak membuat peradaban baru tetapi memulihkan peradaban baru. Karena apa? Kita bangsa Indonesia ini, Nusantara ini betul-betul dilahirkan dari leluhur-leluhur yang hebat-hebat. Kita lihat dari beberapa kerajaan-kerajaan yang lalu juga success story-nya, golden age-nya semuanya ada. Dan tokoh-tokohnya juga hebat-hebat semua. Lah, ketika pola-pola kolonialisme yang membenturkan satu dengan yang lain ini yang harus kita sikapi bersama dengan kecerdasan emosional yang matang dan mapan, juga dengan kedewasaan sikap. Jangan sampai antar saudara nanti setelah pemilu belum selesai, masih membekas dan bahkan neng-nengan sampai kiamat ini yang kita hindari bersama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini saya himbau, saya tadi pagi telepon Pak Kapolres, Pak saya sedang membuat video FKUB dari 6 agama untuk memberikan himbauan pemilu damai, pemilu aman, pemilu kondusif. Jangan sampai Solo ini yang sudah baik seperti ini nanti justru ada konflik horizontal yang naudzubillah kita hindari bersama, dan justru recovery-nya akan membutuhkan kos yang tinggi yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyatnya malah untuk merecovery bangunan-bangunan yang sebenarnya sudah dibangun dengan baik. Begitu Bapak, matur nuwun. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan buat apa yang sudah kita inginkan bersama. Dan kita sudah di penghujung acara. Kami minta mulai dari Mas Hamenang, Mas Yoga, Mas Abdul Qadir untuk menyampaikan closing statement, terutama untuk jawab yang tadi Pak. Ya kan? Apa sih visi misinya untuk menciptakan pemilu ini yang aman, nyaman, tanpa drama-drama katanya, ya tanpa tipu-tipu, ya kan? Sedikit boleh sih tapi. Nah, silakan. Matur nuwun, luar biasa sekali tadi Mas Mario. Nah, khas anak muda memang harus seperti itu. Jadi teringat 5 tahun yang lalu di usia Mas Mario. Tentu kita bersama duduk di sini adalah bertiga ini representasi barangkali dari beberapa partai politik yang nanti ada pasangan calonnya. Dan urut ini tempat duduknya nampaknya sudah di-setup ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi alhamdulillah kami bersaudara kan begitu. Ini kan pesta demokrasi ya, 5 tahunan ya. Barangkali hari ini berbeda, 5 tahun lagi bisa jadi satu kan begitu. Nah itu semangat yang harus kita gaungkan bersama ya. Kenapa harus terlalu kaku, terlalu bencerengan, terlalu apa ya, kita harus dengan senang bergembira kan begitu. Kemudian dari di sisi kami
tentu mengajak semuanya ya mari ciptakan pemilu ini agar bisa damai. Tentu apa yang tadi sudah disampaikan barangkali ada yang namanya drama-drama politik dan itu memang realitasnya terjadi, tidak bisa kita tutupi. Itu yang harus nanti ke depan, dimulai dari nanti momentumnya tepat di 28 November ini kan sudah mulai masa kampanye. Ya mari kampanye ini sudah tidak perlu ada lagi drama-drama lagi, kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di KPU dan kemudian sudah ada wasitnya teman-teman dari Bawaslu yang nanti kemudian akan menyemprit kami ketika kami offset kan begitu. Nah, tentu kalau bicara tadi juga disindir sedikit, memang ya realitasnya PDI Perjuangan pasti sedang menjadi sorotan kan begitu, di mana ada salah satu kader kami, 2 malah yang luar biasa, terus kemudian bergeser ke kawan kami ke PSI. Tapi memang biasa kan PSI itu kan diksinya ini mohon maaf guyon aja ya biar lebih santai kan, katanya PDIP U23 kan begitu. Jadi ya pasti sudah biasa kalau ada kader kami yang kemudian diambil ke beliau untuk kemudian nanti menambah elektoral di pemilu 2024. Tapi itu bagian dari demokrasi yang luar biasa dan itu sebenarnya bukti salah satu, karena nggak boleh kampanye tapi tipis-tipis ya. Boleh. Nah, bukti bahwasanya kaderisasi kami DPD Perjuangan ini berjalan kan begitu. Kami tidak ada yang instan. Nah, kami mencontohkan dengan kami sendiri saja untuk bisa di posisi hari ini, meskipun hari ini saya usia 34, 35 besok tanggal 26 kebetulan November ini, kami melalui proses yang panjang, dimulai dari ketika kami pertama kali memilih dulu sudah menjadi pengurus di tingkat ranting, itu tingkat desa, kemudian kami menjadi ketua PAC 2 periode, 10 tahun itu pengurus kecamatan dan alhamdulillah bisa masuk di DPC. Artinya kaderisasinya benar-benar jalan, yang kemudian membuat pemahaman berkaitan dengan politik ini tidak hanya sekedar di permukaan saja. Karena kami berpikir di PDI Perjuangan itu kemudian dalam rangka meraih kekuasaan, tidak hanya sekedar serta-merta tadi sepakat gensi milenialnya dijadikan objek, tapi subjek. Nah itu terbukti, di kami banyak sekali kader-kader anak muda yang diberikan tempat. Kami bicara di kabupaten ada kami, misalnya di Purworejo ada Mas Dion yang jadi ketua DPRD, kemudian di Kediri, di beberapa tempat ada Bupati Muda, dan di Solo juga kemarin Mas Gibran tidak lupa juga wali kota juga berasal dari PDI Perjuangan begitu. Sehingga kalau bicara tadi anak muda jangan sampai dijagain obyek, alhamdulillah kalau di tempat kami memang subjek dan kebetulan di tempat kami itu selalu open sehingga dalam rangka mengambil keputusan kebijakan itu selalu diberikan porsi. Contoh di Kabupaten Klaten dengan keterbatasan kami, kalau melihat di Jogja itu kan luar biasa berkembang karena ada dana istimewa ya di sana, karena daerah istimewa itu ada Jogja, kemudian Aceh, Jakarta. Kami diapit oleh Jogja dan Solo. Di Solo tentu saja Mas Gibran supporting dari Bapak Presiden dengan segala kementerian yang masuk membangun luar biasa. Kami daerah Sinten kan begitu. Tapi dengan keterbatasan kami, tapi kami diberi kesempatan untuk kemudian mengabdi. Alhamdulillah kami bisa bergeliat. Kemudian apa? Yaitu justru dengan melibatkan anak muda. Berawal dari kami berpikir, kami tidak bisa bersaingnya dalam level kabupaten. Kekuatan yang didorong adalah kekuatan desa. Akhirnya kami kemudian membuat perda kepariwisataan, perda BUMDes yang kemudian dimanfaatkan untuk BUMDes ini bergeliat menjadi lilin-lilin yang kemudian membesarkan Kabupaten Klaten. Hari ini bisa di-search BUMDes terskupnya baru kecil kabupaten. Apalagi nanti ketika di atas kami ada Bapak Ganjar dan Profesor Mahfud adalah 2 pasangan yang saya rasa saling melengkapi luar biasa. Pengalaman di legislatif sudah ada, di eksekutif 2 periode secara full Bapak Ganjar Pranowo menjadi gubernur, artinya 10 tahun. Kemudian Profesor Mahfud jelas, beliau mantan ketua MK yang alhamdulillah sampai selesai tidak membuat keputusan-keputusan yang mencengangkan warga masyarakat Indonesia. Barangkali itu dari kami, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang giliran Mas PSI, Mas PSI Perjuangan. PSI Perjuangan, PSI doang. Lanjut. Terima kasih. Kami beruntung mendukung salah satu paslon yang cawapresnya adalah anak muda. Pas dengan slogan kami PSI Partai Anak Muda, di mana ada anak muda situ yang dan menyatakan turun untuk ikut serta kontestasi sebagai calon pemimpin nasional nanti. Janji kami sedang berkampanye namanya policy campaign.
kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, yang sudah diwujudkan bisa menjadi ajang sarana kampanye yang efektif. Kalau kemarin kita lihat, kita bisa ketika mau mendaftarkan di KPU, ini nanti menjawab dua sekaligus dari Mas Mario dan dari teman-teman BEM tadi, bahwa salah satunya yang ini di luar perkiraan banyak orang, hanya bisa dimunculkan anak muda yang memang sedang menggeluti dunianya. Kredit KUR untuk teman-teman startup yang kemarin dan hari ini akan nanti bisa menjadi sarana yang efektif campaign untuk menjangkau teman-teman milenial maupun Gen Z. Teman-teman anak-anak muda yang sekarang sedang bergelut di usaha kan, yang tidak mau terikat jam kerja, pakaian, seragam, kemudian menyatakan berdikari, membuat startup baru, e-commerce, itu juga mulai dipikirkan. Kredit untuk teman-teman muda supaya bisa juga berkembang dan bertumbuh. Ini salah satu yang kemarin dimunculkan di salah satu momen oleh Mas Gibran. Dan ini yang akan menjadi sesuatu yang menarik, terutama teman-teman milenial yang saat ini juga butuh solusi bagaimana kalau mereka mulai startup atau hal yang ini. Ini yang tidak usah terlalu banyak janji-janji. Satu hal yang sangat mengena di teman-teman muda, teman-teman milenial maupun Gen Z, yang pasti akan terpikir terus, apakah ini nanti menjadi kekuatan yang penting, salah satu menjadi kunci untuk memenangkan salah satu milenial. Itu baru satu, nanti akan banyak. Di Solo 17 titik prioritas yang sudah dikerjakan Mas Gibran menjadi salah satu policy campaign kami. Lapor Mas Wali, ulas, ini juga hal-hal sederhana yang juga bisa memotong jalur birokrasi sebagai cepat Twitter, Mas Gibran langsung menanggapi langsung ini. Capres-Cawapres Pak Prabowo hari ini kami dengan segala hormat salut, semangat juang dan semangat untuk terus ikut berkompetisi ini juga patut kami apresiasi, dan ini menjadi salah satu hal pantang menyerah. Ya. Ini yang akan menjadi kunci nanti mungkin di kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya terima kasih teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang sore hari hadir di tempat ini. Kita sama satu visi misi, satu frekuensi untuk memenangkan pasangan calon. Hari ini mudah-mudahan muaranya tadi juga menyambut Pak Mas Suri, bahwa tujuan hari ini adalah pemilu damai. Peace. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Ya, Pak Abdul Qadir. Terima kasih Mas. Jadi pertama terima kasih atas pendapat dari Mas Mario ya, tentang kejahatan elektronik yang masih marak ini. Sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres kita, itu secara umum aparat penegak hukum kita ini mempunyai fasilitas yang luar biasa dalam mengungkap kejahatan elektronik. Satu-satunya kendala itu adalah Undang-Undang ITE. Maka salah satu janji capres kita Anies Rashid Baswedan itu merubah Undang-Undang ITE ini hingga adaptif terhadap perubahan yang sangat cepat dari transaksi elektronik ini, sehingga proses penyelidikan, penyidikan, bukti perkara hingga di persidangan itu lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian juga Bapak capres kita Rashid Anies Baswedan itu merubah Undang-Undang ITE ini agar kebebasan berekspresi seperti yang disampaikan oleh Mas Mario ini kan semangat suara lantang ya, semangat muda, anti status quo, anti kemapanan kan gitu ya. Suka dengan perubahan kan gitu ya. Nah, itu kita kebebasan dalam berekspresi di media sosial itu kita buka lebar. Kita lihatlah track record Bapak Anies Rashid Baswedan ketika dibully ya kan sama orang-orang itu kan biasa-biasa saja. Itu ya. Yang kedua, terima kasih harapan besar dari Bapak Kiai Mas Yuri selaku Ketua NU Kota Solo ini, harapan kita semua bersama, maka dengan itu kita aminkan bersama. Allahumma amin. Ya, Anies Caimin maksudnya. Siapa? Dan terakhir pesan kami selaku peserta pemilu ini mengajak bersama-sama stakeholder yang ada di ruangan ini untuk menampilkan suasana yang gembira dalam menghadapi pesta
demokrasi 5 tahunan di 2024 khusus 14 Februari nanti ini kita tampilkan suasana yang riang gembira, penuh ceria, bahwa ini adalah pesta demokrasi bersama untuk memilih pemimpin yang kita cintai bersama. Mungkin demikian Mas Febi. Mas Budi, closing statement, nanti terakhir Mas Hakim. Matur nuwun Mas Febi. Singkat saja saya. Jadi kalau pengen pemilu damai tanpa tercederai demokrasi yang kita inginkan, saya kira yang pertama adalah peserta pemilu itu harus taat pada ketentuan. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Yang kedua, saya kira pemilih yang cerdas. Kalau kemudian di hajatan pemilu yang hadir adalah pemilih yang cerdas, pemilih yang kemudian berdasarkan atas rasionalitas, saya kira pemilu juga akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, saya kira netralitas ASN, TNI, Polri itu juga menjadi salah satu indikator adanya pemilu yang demokratis dan damai. Dan terakhir, saya kira tugas mengawasi pemilu bukan hanya menjadi domain Bawaslu. Besok kalau kemudian semua stakeholder, semua anak muda sudah kemudian ikut mengawal pemilu, tidak hanya kemudian yang dipahami pemilu adalah datang ke TPS coblos suara, tapi dari awal dia mengawal proses pemilu itu, dari pemutakhiran data pemilih, dari logistik, dari kampanye, dari pungut hitung, dari penghitungan suara. Saya kira Bawaslu nggak akan diperlukan lagi. Ya. Karena satu-satunya negara yang ada lembaga Bawaslu hanya Indonesia. Ya. Ketika domain pengawasan menjadi domain semua anasir, semua unsur, teman mahasiswa, praktisi, hukum, akademisi, partai politik, ya, kandidat, semua saling mengawasi, saya kira clear semua. Matur nuwun. Terakhir, Mas Hakim. Baik, matur nuwun Mas Febri. Jadi teman-teman pemilih milenial dan Gen Z ini kan mereka sudah sangat literate dalam hal digital. Tetapi di sisi lain ada satu tren di mana mereka itu terlihat memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Begitu ada isu-isu yang menurut mereka tidak sesuai dengan standar moral generasi ini, itu akan menciptakan backlash. Dalam konteks ini mungkin saya memberikan semacam warning kepada teman-teman partai politik dan peserta pemilu bahwa harus hati-hati dalam memberikan pesan-pesan kampanye. Karena begitu ada satu hal itu menurut standar mereka salah atau politically incorrect, itu akan menjadi bumerang yang sangat berdampak negatif. Demikian saya kira Mas Bebe. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah di penghujung acara kita. Tepuk tangan buat kita semua, moga-moga ini ada gunanya. Dan sebelum menyerahkan kembali, jadi jangan pulang dulu, kita sebelum menyerahkan kembali kepada MC kita, saya akan menyampaikan pantun penutup. Seperti Pak tadi, utusan dari Pak PJ, saya minta dijawab cakep. Bukan karena saya tidak cakep, biar tambah cakep. Maksudnya gitu. Ada itik, ada angsa, cakep. Angsa putih, bulunya basah, cakep. Saya Febi Mahendra Putra, hanya manusia biasa. Mohon maaf atas kilaf dan salah. Tepuk tangan buat kita semua. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bikin pemilu lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Jangan lupa salam sehat dan tetaplah bahagia meskipun sekarang lagi tanggal tua. Tapi sebelum ini jangan meninggalkan dulu, kami punya kenang-kenangan Pak. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk
menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa versi khasnya? Resepnya berbagi aja mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami. Membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah. Untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, dan hadirin sekalian serta Tribuners, boleh kita berikan tepuk tangan untuk semangat sore hari ini untuk diskusi dan juga sesi talkshow yang baru saja kita saksikan bersama, dan pastinya ini semakin membuka wawasan kita terutama Gen Z untuk nantinya semangat menyambut pemilu 2024. Dan untuk selanjutnya akan ada sesi penyerahan cenderamata sebagai ucapan apresiasi dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber di siang hari ini. Dan kami mohon berkenan untuk bisa menyerahkan, kami mengundang kepada Bapak Dahlan Dahi, CEO Tribun Network. Kami persilakan untuk menuju ke atas stage. Baik, nanti akan saya sebutkan satu demi persatu. Bapak Dahlan Dahi berkenan untuk memegang terlebih dahulu, dan yang pertama kami persilahkan kepada Wakil Ketua DPC PDIP Klaten Bapak Hamenang Wajar Ismoyo berkenan untuk maju ke depan menerima cenderamata yang diserahkan secara langsung oleh Bapak Dahlan Dahi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan berkenan untuk selanjutnya menerima, kami mengundang kepada Ketua DPD PSI Solo Bapak Antonius Yoga Prabowo. Berkenan menerima, dan boleh kita iringi tepuk tangan. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Bidang Politik PKS Surakarta Bapak Abdul Qadir Audah berkenan menerima cenderamata yang diserahkan secara langsung oleh Bapak Dahlan Dahi. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan untuk selanjutnya kami mengundang kepada dosen ilmu psikologi UNS Bapak Moh Abdul Hakim berkenan menerima ucapan terima kasih cenderamata apresiasi yang diberikan secara langsung oleh Bapak Dahlan Dahi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk selanjutnya kami mengundang kepada Ketua Bawaslu Surakarta Bapak Budi Wahyono berkenan menerima ucapan terima kasih dan apresiasi yang diserahkan secara langsung Bapak Dahlan Dahi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan seluruh narasumber beserta dengan Bapak Dahlan Dahi dan juga Pak Feby kami persilahkan untuk berdiri sejajar. Akan kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, dan kami mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, Pak Feby dan juga pastinya. Baik, dan kami mengundang untuk narasumber berkenan berdiri di depan stage. Akan kita lakukan sesi foto bersama dengan para audiens yang masih ada di sini. Kami persilakan audiens boleh merapat. Kita akan foto bersama, semuanya boleh bangkit berdiri. Hadap ke stage Pak. Ya, kami persilakan. Jadi akan difoto dari sisi stage. Kami mengundang untuk seluruh hadirin Tribuners yang saat ini hadir secara langsung. Kami persilakan untuk berkenan bangkit berdiri. Tamu undangan dan juga seluruh yang sudah ada siang hari ini boleh untuk merapat semuanya menuju ke tengah. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh narasumber dan juga moderator kita serta tentunya CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Kepada para tamu undangan VIP kami persilakan untuk berdiri tepat di depan dari stage.
Baik, semuanya kami undang bangkit berdiri. Oke, semua sudah bersiap, saya akan hitung ya. Boleh sambil mengepalkan tangan sebagai tanda semangat kita, terutama untuk menyongsong pemilu 2024. Akan saya bantu hitung, 3, 2, 1. Sekali lagi boleh, lebih semangat lagi, 3, 2, 1. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Dan tentunya kita sudah sampai di penghujung acara. Pastinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti acara talkshow kita bertema Pemilu di Era Gen Z Kompetisi Damai di Media Sosial, baik yang hadir secara langsung dan yang bergabung melalui live streaming. Kami mengucapkan terima kasih kepada News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra yang telah memandu acara talkshow Mata Lokal Memilih Series hari ini. Dan akhir kata, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang luar biasa yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini dan bertahan ataupun stay dari awal hingga paripurna acara. Dan akhir kata, saya Eneas Titi pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Lokal Memilih Series berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kembang Wangi. Cinta. Koneksi dengan teman-teman dari banyak daerah di Indonesia. Telusuri cerita-cerita terkini dan berita-berita terhangat yang ramai di sekitar. Pergi ke acara-acara keren yang telah kamu nanti dari kemarin. Lebih merasakan Indonesia, telusuri pengalaman lokal penuh makna dalam satu genggaman. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Indonesia, negara kepulauan terindah. Beragam suku, bahasa dan cerita unik penuh makna. Warna-warni Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami terus tumbuh menjadi mercusuar di negeri 1001 cerita. Kami tahu lebih dalam karena kami dekat dengan sumber cerita. Kami unik sebab kami menghadirkan 1001 cerita lokal untuk Indonesia. Kami adalah representasi keberagaman sudut pandang untuk tetap menjadi Indonesia. Tribun Network.
Pengalaman lokal penuh makna. Dari Ballroom Grand Mercu Angkasa Medan dalam acara Talkshow Mata Lokal Memilih Series, kita sambut MC kita Molizatul Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Horas majajua, jua-jua Yahoo ahoy. Perkenalkan, saya Molizatul Ulfa akan memandu acara pagi hari ini. Pertemuan langsung tatap muka yang dilaksanakan di Ballroom Grand Mercure Medan. Selamat bergabung dalam acara Talkshow Mata Lokal Memilih Series. Bersandar pada negara, wujudkan kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024 dan bermartabat tanpa hoax. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Para hadirin, Mata Lokal Memilih Series telah diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia. Medan merupakan tuan rumah ke-9 pelaksanaan Mata Lokal Memilih Series. Sebelumnya, Mata Lokal Memilih Series telah kami laksanakan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar, Serang, Palembang, dan Medan. Sebagai tuan rumah berikutnya, Mata Lokal Memilih Series akan diselenggarakan di Solo, Pekanbaru, Bandung, dan penutup di Jakarta. Hadirin yang terhormat, acara ini disiarkan langsung atau live di akun YouTube Tribun Medan dan 69 akun YouTube Tribun Network. Bila tidak sempat mengikuti acara secara langsung, masyarakat dapat menyaksikan siaran ulang acara ini di laman Facebook dan akun yang sebelumnya saya sampaikan. Hadirin, telah hadir secara virtual Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Selamat bergabung, Bapak. Selanjutnya yang kami hormati dan telah hadir bersama kita hari ini, Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Selamat datang, Bapak. Selanjutnya, Pangdam 1 Bukit Barisan yang diwakili oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Bapak Brigjen TNI Refrizal. Selamat datang, Bapak. Selanjutnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Bapak Agus Arifin. Selamat bergabung, Bapak. Selanjutnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, Bapak Suhadi S. Situmorang. Dan anggota Dewan Pers, Bapak Paulus Tri Agung Kristanto. Dan juga selamat datang, terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir di acara kita hari ini. Yang kami hormati juga CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dai. Selamat datang di Medan, Bapak. Selanjutnya News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Pemimpin redaksi Tribun Medan, Bapak Iin Solihin. Dan GM Bisnis Tribun Medan, Bapak Setiawan. Hadir juga bersama kita Koordinator Rumah Pemenangan Ganjar Pranowo Sumut, Bapak Paul Baja M. Siahaan. Selanjutnya Koordinator Politik Pemenangan Anies Baswedan di Sumut, Bapak Rahutman Harahap. Selamat datang, Bapak. Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Bapak Sugiat Santoso.
Dan terima kasih kami kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Baiklah para hadirin, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara diskusi hari ini, dengan hormat saya ingin mengajak para hadirin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Demi kelancaran berlangsungnya acara, mari sejenak kita membaca doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rizky Ramon SEMM. Kepada Bapak Ramon kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, mengawali kegiatan pagi hari ini, izinkan kami sebagai hamba yang dhaif, yang penuh kesilafan dan kesalahan, bermunajat, bermohon seraya berharap semoga acara Mata Lokal Memilih yang bertemakan bersandar pada negara, wujudkan kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024 bermartabat tanpa hoaks, mendapat curahan rahmat dan ridho darimu. Ya Allah, ya Rahman, hanya kepadamu kami bermohon. Jadikanlah acara Mata Lokal Memilih ini sebagai ajang berdiskusi dan mencari solusi bagaimana menyatukan segenap anak bangsa dalam sebuah sinergi melaksanakan tugas-tugas kebangsaan yang diantaranya adalah untuk turut serta demi menyukseskan pemilu damai yang nanti akan diselenggarakan. Ya Allah, ya Rahim, bimbinglah kami dalam mengantarkan bangsa ini kepada kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera di bawah naungan kasih sayang-Mu, sebagaimana Engkau pernah bimbing para pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Menyatukan, satukanlah hati dan tekad kami dalam melangkah untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di tengah-tengah kami. Karena sesungguhnya
Bersatu itu adalah kekuatan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kuat dan bangsa yang terbaik di muka bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyantuni, bukakanlah pintu-pintu rahmat dan anugerah-Mu. Hindarkanlah negeri kami dari segala bentuk musibah dan malapetaka dan perpecahan dan juga adu domba. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, jadikanlah rasa syukur kami sebagai penangkal dari rasa sombong dan rasa angkuh kami kepadamu. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan khilaf kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rangkaian acara selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menteri Komunikasi dan Informasi, Pak Budi, moga-moga sudah bergabung di Zoom meeting. Dan saya sudah berkomunikasi dengan beliau kemarin. Beliau nggak bisa tinggalkan Jakarta karena ada agenda penting hari ini. Jadi Pak Kapolda mohon izin, beliau akan join lewat Zoom. Pak Kapolda Sumatera Utara, Pak Agung, Jembah, dan jajaran dari teman-teman Polda. Kemudian saya panggilnya Pak Panglima ya, walaupun sekarang jabatannya Pak Kasdam. Mohon izin Pak Refrizal ya. Kemudian saudara kita dari Ketua KPU Pak Agung. Kemudian dari Bawaslu, izin Pak. Ini Mas Tra dari, resminya sih anggota Dewan Pers, tapi sebenarnya beliau wakil pemimpin redaksi harian Kompas jadi, dan dulu mantan Tribun juga, ini penting juga. Jadi sebenarnya ini beliau akan hadir di sini juga, sudah hadir, nanti akan jadi salah satu pembicara. Teman-teman saya wartawan, pemimpin redaksi yang juga hadir di sini. Pak Kapolda izin saya wartawan, Pak. Ya 20 tahun lebih wartawan dan saya tetap sebagai wartawan. Jadi saya akan menyampaikan harapan Tribun nanti dari perspektif wartawan. Para pimpinan partai politik, ketua tim sukses, ada sahabat saya yang lama sekali, Pak Rahutman. Ketika 2010 saya bikin Tribun Medan, beliau masih wali kota dan baru kali ini ketemu lagi. Tepuk tangan dulu Pak Rahutman. Saya 8 bulan kurang lebih Pak di Medan waktu pertama kali mendirikan Tribun Medan. Kemudian undangan dan hadirin sekalian. Baik, ini series yang ke-9. Pak Kapolda, Pak Panglima izin saya jelasin. 13.000 pulau dengan beragam etnik, perbedaan agama, sosial budaya. Dan bagaimana menyatukan itu dalam satu bangsa yang bernama Indonesia gitu. Tribun itu ada di 35 ibu kota provinsi saat ini. Kantornya Pak, artinya ada orang redaksi, ada orang bisnisnya. Dan wartawannya di 470 kota. Kenapa Tribun memakai pendekatan ini? Kenapa tidak membuat kantor di Jakarta saja lalu menempatkan wartawan di setiap kota?
Karena ini soal kepercayaan. Ini yang membuat Kompas berbeda dari Tribun. Tribun percaya bahwa setiap daerah punya keunikan sosial politik, sosial budaya. Karena itulah Tribun harus meletakkan editor di setiap daerah itu untuk memastikan bahwa keunikan itu tidak terdistorsi oleh perspektif Jakarta. Itu ceritanya, Pak. Sehingga yang terjadi di Tribun hari ini adalah berita di Medan berbeda dengan berita di Aceh. Tentu berbeda dengan berita di Nusa Tenggara Timur atau di Papua, gitu ya. Pak Refrizal ini Dandim Timika ya. Jadi tadi saya laporkan ke beliau, di Papua kami punya 3 kantor sekarang, Jayapura, Manokwari, dan Sorong ya. Dan memang dengan demikian kita bisa melihat keberagaman Indonesia. Dan memasuki pemilu ini, Tribun memastikan diri untuk netral secara politik. Kenapa? Karena di Aceh kita jadi Aceh, di Medan kita jadi Medan, tapi di Maluku kita jadi Maluku, di Bali kita jadi Bali. Dengan demikian, kalau pemilu ini dilaksanakan dengan baik, kami berharap bahwa Indonesia yang beragam adalah Indonesia yang final. Bhinneka Tunggal Ika. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, tentang tema kita hari ini, pemilu damai dan hoax. Mungkin saya perlu jelasin begini. 2010 Tribun sudah bertransformasi ke digital. Kami hampir 100 juta aktif user di dalam Tribun saat ini, Pak. Setiap bulan itu hampir 100 juta. Itu artinya hampir separuh dari total jumlah pemilih ya mengakses Tribun ya. 220 juta internet user dan Pak Tra 15.000 atau 18.000 sekarang media di seluruh Indonesia. Oke. Pak Kapolda, Pak Kasdam mengontrol media lebih gampang. Karena ini 18.000 dan ada kantornya, ada alamatnya dan terdaftar di Dewan Pers. Jadi kalau media melakukan kesalahan lebih cepat ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, mengontrol media mestinya lebih gampang. Kenapa? Karena wartawan dididik untuk bertanggung jawab secara publik. Yang ketiga, wartawan dididik dengan keterampilan untuk memastikan bahwa yang dia beritakan adalah fakta. Bahwa media seringkali juga ikut terjebak mendistribusikan hoaks, iya, termasuk di Tribun. Tapi saya ingin memastikan bahwa apa yang diberitakan dan kalau itu salah, itu kita harus mengakui sebagai kesalahan dan harus segera dibenarin. Nah, yang saya mau sampaikan ini kemudian adalah 15.000 atau 18.000 media, tapi 210 juta internet user. Bagaimana mengawasinya? Nah ini Bapak-Bapak Bawaslu, bagaimana mengawasinya? Kalau media Pak, harus ada di kota itu dan ada di Indonesia. Tapi kalau sosial media itu tidak harus selalu ada di Indonesia. Di Singapura, bisa di Amerika, bisa di Eropa, bikin akun untuk menyasar pembaca Indonesia. Makanya ini mohon izin Pak Bawaslu, Pak KPU. Gimana KPU membuat aturan bahwa kampanye di media hanya dilakukan periode tertentu oleh tim sukses misalnya. Tapi kalau tim suksesnya ada di luar negeri gimana itu? Nah ini tantangan kita. Maka saya meletakkan bahwa diskusi kita hari ini tentang bagaimana menciptakan pemilu damai, pemilu yang bermartabat dan tidak hoaks, rasanya ini strategik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Dahlan Dahi atas kata sambutannya. Selanjutnya kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung Kepala Staf Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Bapak Brigjen TNI Refrizal untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak kami persilahkan.
kami mohon maaf karena Panglima tidak dapat hadir, sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Mudah-mudahan tidak memberikan dampak negatif terhadap ketidakhadiran beliau. Sehingga kami akan membacakan selaku Kasdam amanat beliau pada acara talkshow nasional mata lokal memilih series dengan tema bersandar pada negara, wujudkan kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024 dan bermartabat tanpa hoak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Ari Setiadi yang ikut hadir via Zoom. Yang saya hormati dan yang kami banggakan Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, SIK MSI, Bapak Anggota Dewan Pers, Bapak Paulus Triagung Kristianto, Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Bapak Agus Haripin, Bapak CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dhani, Pemret Tribun Medan, Bapak Din Solihin, Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak M. Aswin, Dia Perilubis SH, yang dalam hal ini diwakili Bapak Suhadi Situmorang, serta para hadirin dan undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia. Sebagai insan hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa, marilah tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan ridhonya, kita masih diberi kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menghadiri acara talkshow nasional mata lokal memilih series dengan tema bersandar pada negara, mewujudkan kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024 dan bermartabat tanpa hoak dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kominfo senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dalam mendorong agenda pemilu damai 2024 dengan menekankan arti penting ruang digital yang sehat. Demikian pula dengan Tribun Medan adalah media harian tertua independen. Sebuah terbitan yang menyajikan bacaan, berita dan video terkini sebagai terbitan yang tumbuh dan berkiprah untuk turut serta dalam memberitakan atau menyampaikan pesan kepada publik. Sebagai salah satu media yang menampung semua aspirasi dan kejadian di Provinsi Sumatera Utara, yang memuat berita politik, hukum, serta sosial dan budaya. Untuk itu saya selaku Pangdam 1 Bukit Barisan maupun pribadi menyambut gembira atas pelaksanaan talkshow ini. Saya berharap dengan kegiatan talkshow yang diselenggarakan oleh Tribun Medan akan memberi warna tersendiri, sehingga diharapkan memberi pencerahan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, khususnya Provinsi Sumatera Utara, tentang terwujudnya kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024. Hadirin dan undangan yang saya hormati, dalam suasana yang ditandai oleh kuatnya tarik-menarik dan benturan kepentingan, baik yang berasal dari dalam mampu tetap hidup dan semakin kuat menghadapi berbagai bentuk tantangan zaman. Pertama-tama, maka kita mengajak segenap komponen bangsa untuk memandang dalam persepsi yang sama, yaitu betapa pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah NKRI. Karena dengan tetap bersatu dan menjaga keutuhan bangsa dan negara, celah-celah kerawanan akan dapat diatasi bersama tanpa harus kehilangan ciri khas kebinekaan.
Dengan pemilu 2024 diharapkan dapat menggugah kesadaran segenap bangsa Indonesia akan arti penting dan strategisnya posisi negara di tengah percaturan berbagai kepentingan dunia. Namun demikian, kondisi objektif bangsa dan negara sebagai akibat kemajemukan etnis, adat istiadat dan agama, di samping banyaknya celah-celah geografis yang menjadikan wilayah negara ini sangat terbuka, merupakan kerawanan yang cukup tinggi. Setiap saat kepentingan luar akan dengan mudah masuk dan menarik dengan kuat, mengalahkan kepentingan nasional. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun 2024 merupakan sejarah untuk pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024. Yakni pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan pada tanggal 27 November 2024 pilkada yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil, wali kota dan wakil wali kota. Walaupun dalam tantangan terbesar di era digital dengan memanfaatkan teknologi digital, tapi tetap harus berpedoman bahwa pemerintahan NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai negara demokrasi sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional serta penyelenggara negara. Pemilu 2024 mempunyai nilai sangat strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia karena diharapkan dapat dijadikan pintu gerbang masuk setelah melalui masa transisi demokrasi menuju tatanan negara yang lebih baik. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa hendaknya bertekad untuk mensukseskan pemilu 2024 ini. Kita harus menyadari bahwa suksesnya pemilu 2024 adalah kepentingan vital bangsa Indonesia. TNI pun sangat berharap agar pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman, lancar, dan sukses sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami sebagai TNI tetap berkomitmen netralitas TNI pada pemilu 2024. Komitmen TNI merupakan bagian dalam rangka ikut mensukseskan pemilu 2024. Netral yaitu tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas TNI yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sikap netralitas TNI merupakan sikap yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dibandingkan dengan sikap dukung-mendukung pada suatu kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Netralitas juga merupakan sikap dan tindakan yang menjadi bagian penting dalam membangun soliditas TNI. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, keberhasilan pemilu 2024 akan semakin memperkokoh NKRI dalam kehidupan NKRI yang bersatu dan tegak kokohnya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, terselenggaranya suatu pemerintahan daerah yang aspiratif dan demokratis. Dalam hal ini perlu dibangun dan diwujudkan suatu mekanisme komunikasi timbal balik secara efektif, intensif dan transparan, didasarkan kepada sikap saling memahami, mempercayai posisi dan peran masing-masing lembaga. Kedua, berfungsinya secara efektif setiap lembaga di daerah, baik di pihak pemerintah maupun non-pemerintah, di dalam menanggapi setiap permasalahan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional sebagai tanggung jawab bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari seluruh penjelasan saya di atas maka dituntut kesadaran seluruh warga negara untuk dalam keikutsertaannya mewujudkan diri menjadi benteng integritas dari pengaruh negatif maupun ancaman yang hendak merongrong bangsa dan negara dari manapun datangnya. Oleh karena itu, kepada kita semua sekalian, sebagai bagian dari komponen bangsa, harus mampu menjadi pelopor
bagi warga masyarakat sekitar, terutama di lingkungan masing-masing untuk mensukseskan pemilu 2024 demi tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi saya berharap agar kita semua dapat menjadi pelopor dalam upaya mensukseskan pemilu 2024 guna memperkokoh NKRI. Dalam rangka ikut serta mensukseskan pemilu 2024, kiranya ada beberapa hal yang dapat dipedomani antara lain. Yang pertama, kita senantiasa mendalami dan menghayati serta mengamalkan dengan penuh kesungguhan hakikat dari nilai-nilai kesadaran bela negara dan cinta tanah air dari kadar yang paling kecil, agar dapat meningkatkan semangat nasionalisme, jiwa patriotisme, serta senantiasa lebih menghargai segala sesuatu yang merupakan milik dan hasil karya bangsa sendiri. Kedua, tingkatkan profesionalisme sesuai peran dan fungsi masing-masing, agar dapat kita wujudkan ketahanan pribadi yang tangguh demi terwujudnya ketahanan masyarakat yang kokoh dan mampu menangkal setiap pengaruh negatif maupun ancaman dari manapun datangnya. Ketiga, manfaatkan organisasi yang ada selain untuk berkreasi bersama, juga sebagai sarana untuk meningkatkan persatuan serta ikatan kesetiakawanan dan kesadaran bela negara, sehingga kita akan dapat menghayati betapa besar maknanya persatuan, kesatuan dan kesetiakawanan bagi bagi sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, bersikaplah kritis dan selalu waspada terhadap upaya provokasi maupun pengaruh-pengaruh dari manapun datangnya yang tidak seirama dengan kepentingan dan perjuangan bangsa Indonesia, karena hal tersebut dapat melemahkan jiwa nasionalisme kita masing-masing. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga hikmah dan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Medan 6 November 2023, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Cap Tertanda Muhammad Hasan, Mayor Jenderal TNI. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Brigjen TNI Refrizal. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi, untuk memberikan sambutan dan sekaligus menjadi keynote speaker kita hari ini melalui virtual. Dengan hormat dipersilakan Bapak Budi Aris Setiadi. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, Panglima Komando Daerah Militer 1, Pangdam 1 Bukit Barisan, Pak Muhammad Hasan, yang diwakili Kasdam Bukit Barisan, Bapak Brigjen TNI Refrizal, Ketua KPU Sumatera Utara, Bapak Agus Arifin, Ketua Bawaslu, Bapak Hadi Situmorang, anggota Dewan Pers, Bapak Paulus Tri Agung Kristanto, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dai, News Director Tribun Network, Mas Febi Mahendra Putra, serta seluruh hadirin yang hadir di acara bersandar pada negara, wujudkan kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024 dan bermartabat tanpa hoax. Sungguhnya saya ingin hadir langsung ke Medan di hari ini, tapi karena ada jadwal nanti siang yang tidak mungkin bisa digantikan, maka saya mohon maaf menggunakan Zoom untuk menyapa Bapak Ibu hadirin sekalian di kota Medan.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Tribun Network pada pagi hari ini untuk merapatkan barisan bagaimana pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang sukses, yang damai dan bermartabat. Kita semua memahami peran penting media untuk menjadi rujukan terpercaya. Di tengah kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, di mana arus informasi begitu deras setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita terima, sehingga situasi kondusif dan teduh tetap harus terjaga di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana publik tetap bisa menikmati pesta demokrasi 2024 dengan penuh kegembiraan. Karena pemilu hakikatnya adalah haknya kedaulatan rakyat, dan pemilu itu adalah pestanya demokrasi. Karena pesta maka kita harus menghindari perasaan takut, intimidasi, dan hal-hal yang negatif yang mungkin muncul di masyarakat. Itulah tugas penting dari media, khususnya Tribun Network. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, KPU Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan narasi besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi pemilu 2024 adalah pemilu yang menyatukan kita semua. Pemilu yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga bangsa. Guna mendukung amplifikasi narasi tersebut, Kementerian Kominfo mendorong agenda-agenda komunikasi publik dengan tajuk Pemilu Damai 2024. Pesan ini tentu bukan sembarang pesan, namun wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan cara yang bijak dan tetap menjaga perdamaian sesama anak bangsa termasuk di ruang digital. Pesan ini juga disusun untuk menjawab berbagai isu pemilu yang selama ini hadir di tengah kita, seperti misalnya peningkatan partisipasi pemilih, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Yang kedua adalah antisipasi SARA, anti perpecahan atau polarisasi, dan anti hoax untuk menjaga ruang digital tetap sejuk dan damai. Dalam menggaungkan pemilu damai 2024, Kementerian Kominfo telah dan terus melakukan diseminasi informasi sejak 14 Oktober 2022. Strategi diseminasi ini dijalankan dalam 3 periode, yaitu periode pertama pra-pemilu, periode kedua saat pemilu, dan yang terakhir adalah pasca pemilu. Diseminasi informasi periode pra-pemilu berfokus pada ajakan anti golput dan berpartisipasi dalam pemilu untuk mendorong seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, pesan pada periode saat pemilu berfokus pada ajakan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif sampai proses pemungutan dan perhitungan suara selesai. Dan yang terakhir, pesan pada periode pasca pemilu berfokus pada ajakan untuk menjaga persatuan nasional kita dalam menyikapi hasil pemilu. Bapak, Ibu hadirin sekalian, untuk mengamplifikasi narasi pemilu damai 2024 dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman serta kondusif, kami akan bekerja sama dengan seluruh platform digital seperti Meta, Google, TikTok, dan sebagainya. Mereka sudah menggelorakan hashtag misalnya Meta bijak bersuara, Google yuk pahami pemilu, dan sebagainya. Kolaborasi ini penting untuk menjaga agar ruang digital kita, ruang publik kita terus berisi berita-berita yang mendamaikan, yang menyejukkan kita semua di tengah konsentrasi dan perbedaan baik dari isu maupun gagasan-gagasan dari masing-masing kandidat dan partai politik. Selain itu, kami juga bersama pemangku kepentingan strategis lainnya terus melakukan koordinasi secara internal. Lintas satuan kerja Kementerian Kominfo juga telah dilakukan. Secara umum, strategi yang kami siapkan untuk menyambut penyelenggaraan pemilu diantaranya meliputi 1. Bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebar luaskan informasi penting terkait pemilu damai dan pencegahan hoax pemilu. Lakukan sosialisasi dan diskusi terkait pemilu di berbagai daerah, serta penayangan video kampanye pemilu damai di setiap pelatihan literasi dan talenta digital.
memproduksi berbagai konten, infografis, dan iklan layanan masyarakat di platform digital dalam bentuk video maupun audio, juga media cetak mengenai Pemilu Damai 2024. Kami juga terus melakukan monitoring isu pemilu, penerbitan klarifikasi hoax debunking, serta melakukan takedown, penghapusan konten hoax isu pemilu, dan pemutusan akses situs yang mengandung hoax pemilu. Melakukan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau quality of service untuk menjaga supaya pelaksanaan pemilu terutama pada saat perhitungan suara tidak mengalami kendala gangguan sinyal, khususnya untuk daerah 3T. Tentu hal ini tidak kalah penting adalah bekerjasama dengan media, baik televisi, online, news, radio, maupun platform digital untuk menyampaikan pesan mengenai pemilu damai. Kami sangat terbuka untuk kesempatan kolaborasi dengan media, seperti penayangan iklan layanan masyarakat, pemberitaan, dialog, atau program khusus, news highlight, hingga podcast. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kolaborasi antara media dan seluruh penyelenggara pemilu, serta seluruh pemangku kepentingan pemilu berperan penting untuk menghadirkan pemilu damai, yang merupakan pesta demokrasi bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Bersama mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilu damai 2024 untuk Indonesia yang lebih maju. Karena kita percaya pemilu 2024 adalah sarana demokrasi. Bagaimana kemajuan demokrasi kita diukur, bagaimana kualitas demokrasi kita terus ditingkatkan, dan warga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, dan tidak terpapar isu-isu hoax yang menyesatkan, yang menipu, serta mengadu domba, serta mengancam persatuan serta kesatuan nasional kita yang sudah susah payah dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Bapak, Ibu hadirin sekalian, semoga pemilu damai 2024 dapat terwujud dan peran serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksana pemilu, pengawas pemilu, media, aparat penegak hukum, kepolisian, bapak-bapak di TNI, serta seluruh partisipasi masyarakat sangat dinantikan. Karena terwujudnya pemilu damai 2024 adalah karena wisdom, kebijaksanaan dari seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Bapak Budi Aris Setiadi atas kata sambutan dan juga keynote speaker kita pada hari ini. Boleh para hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Bapak Menteri kita, Bapak Budi Aris Setiadi. Baiklah hadirin, rangkaian acara selanjutnya, mari kita saksikan tari persembahan dari Sanggar Arakata Budaya Medan. Makan sirih berpinang tidak puas, lambanglah ada
tangan. Hadirin, mari kita saksikan cuplikan video terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Kami hadirkan talk show nasional series Mata Lokal Memilih dengan tema Bersandar pada Negara, Wujudkan Kolaborasi Presisi untuk terciptanya Pemilu Damai 2024 dan bermartabat tanpa hoax. Beri tepuk tangan yang meriah untuk diskusi hari ini kita ya dari video tadi. Baiklah. Hadirin, kami perkenalkan para narasumber yang akan mengisi acara Mata Lokal Memilih Series hari ini. Telah hadir bersama kita secara virtual Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi. Beliau merupakan seorang mantan aktivis mahasiswa, mantan wartawan, dan politisi yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak 17 Juli 2023. Selanjutnya, Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Berkarir selama puluhan tahun di kepolisian, Irjen Agung Setia Imam Effendi lulus dari Akademi Kepolisian APO tahun 1988.
Selanjutnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, Bapak Suhadi S. Situmorang. Pria lahir di Kota Medan pada tahun 1999 ini merupakan mantan anggota KPU Kabupaten Samosir dan merupakan alumni Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, anggota Dewan Pers, Bapak